ya, tetapi tentang school from home itu sendiri dan bagaimana bila kita bandingkan plus minusnya dengan homeschooling, sehingga nanti Bapak Ibu bisa menjadikan hal ini sebagai pertimbangan apakah tetap bersekolah dengan metode school from home atau mencoba menyelami metode homeschooling. Karena school from home dengan homeschooling adalah sesuatu yang serupa tapi tak sama. Suara saya cukup terdengar keras nggak? Pak, punten Pak. Terdengar, Teh, terdengar. Dengar ya. Oke. Jadi sebelum kita membahas ini, supaya kita nanti lebih mudah ya menjalankan amanah kita dalam menjalankan baik itu school from home ataupun homeschooling dengan segala perubahan ini, maka kita harus men-setting pikiran kita dulu ya. Kita sama-sama mengetahui bahwa di masa pandemi ini keadaan ini telah menggiring para keluarga untuk melakukan proses belajar anak-anak yang normalnya dilakukan di sekolah menjadi dilakukan di rumah. Jadi suka atau tidak suka, repot atau tidak repot, semua pihak harus memaksa diri dalam tanda kutip ya untuk mencari solusi agar aktivitas belajar anak tetap berjalan di tengah hiruk-pikuk aktivitas keseharian kita yang juga menuntut perubahan. Nah, makanya supaya terasa lebih mudah, ya, mari kita memaknai ya bahwa segala perubahan ini adalah bagian takdir yang harus kita jalani sebagai seorang manusia. Dan kita memiliki pilihan serta kekuasaan untuk merespon takdir ini dengan cara yang baik agar dapat melahirkan kebaikan dan keberkahan bagi seluruh keluarga ya. Karena seringkali Allah menggiring kita pada keadaan yang tidak kita sukai atau di luar jangkauan pikiran kita bahwa kita mampu menjalaninya. Namun ternyata takdir baru ini mungkin menggiring kita pada keadaan yang awalnya kita pandang buruk tapi justru menjadi batu loncatan menuju kebaikan. Barangkali takdir ini memaksa kita untuk memahami sesuatu yang penting yang selama ini kita lewatkan atau kita abaikan. Kemudian memaksa kita untuk melakukan sesuatu yang mungkin selama ini belum pernah kita lakukan. Memaksa kita untuk mencoba sesuatu yang selama ini kita pikir kita mungkin tidak dapat melakukannya, tetapi pada akhirnya kita tahu bahwa kita mampu melewatinya. Ya, termasuk masalah sekolah ini adalah persimpangan jalan yang bisa jadi melahirkan takdir-takdir yang lebih baik di masa yang akan datang. Oke, jadi school from home di masa pandemi ini ternyata memaksa kita ya untuk mempererat bonding kita dengan keluarga, khususnya dengan anak-anak. Kepedulian kita terhadap pendidikan anak-anak ini dipaksa memiliki kadar yang lebih dalam dari apa yang selama ini kita lakukan ya terhadap anak-anak. Mungkin selama ini kita cuma antar jemput, bayar atau nemenin PR, sekarang kita dipaksa untuk memiliki kadar yang lebih dalam untuk peduli tentang pendidikan anak-anak. Bahkan sebenarnya kesempatan ini membuat kita juga semakin mengenal bagaimana sebenarnya anak-anak kita, bagaimana sesungguhnya anak-anak kita, seperti apa sebenarnya kemampuan mereka. Dari pengamatan intens selama ini kita bersekolah dengan anak-anak di rumah, ini membuat kita lebih terarah untuk menentukan keputusan-keputusan besar ya dalam pendidikan mereka di masa yang akan datang. Sesuatu yang selama ini mungkin tidak pernah terlihat secara jelas, menjadi terlihat karena kita merasakan langsung mengajar mereka. Jadi meskipun berat melewati hari-hari sulit ini, jangan lupa untuk tetap berdoa dan berharap dari kebaikan apa yang Allah berikan kepada kita melalui takdir ini. Nah, untuk sharing tentang school from home atau homeschooling dan bagaimana school from home atau homeschooling itu bisa kita lakukan, saya akan membagi orang tua dalam 4 kriteria karena nanti tips-tipsnya akan sangat tergantung kondisi orang tua. Jadi apa 4 kriterianya? 4 kriteria orang tua dalam menghadapi pendidikan anak di masa pandemi. Yang pertama adalah orang tua yang aktivitasnya lebih banyak di luar rumah. Namun secara ekonomi mereka masih mampu untuk menyediakan fasilitas penunjang agar school from home tetap berjalan. Kemudian tipe orang tua yang kedua adalah orang tua yang aktivitasnya lebih banyak di luar rumah, tetapi dalam kondisi keadaan ekonominya yang sulit. Atau kemudian menjadi sulit karena terkena dampak pandemi. Sehingga aktivitas kesehariannya lebih banyak dihabiskan untuk memperjuangkan keluarga agar tetap bertahan hidup. Ini akan punya nuansa school from home yang berbeda untuk orang tua tipe ini. Kemudian kriteria yang ketiga adalah orang tua yang dapat mendampingi pelaksanaan school from home, misalnya ibu-ibu rumah tangga ya, tetapi membutuhkan latihan untuk bisa mengelolanya di tengah hiruk-pikuk aktivitas harian di dalam rumah, ya termasuk ibu-ibu yang mungkin work at home atau ibu-ibu yang bisnis di dalam rumah tetap membutuhkan penyesuaian ulang, ya. Nanti insya Allah 10 tahun kurang lebih perjalanan saya
menjalankan hiruk pikuk homeschooling di rumah akan saya coba share di akhir. Kemudian yang keempat adalah yang mungkin di antara Bapak Ibu juga banyak orang tua yang kemudian memilih melaksanakan homeschooling atau mulai melirik metode homeschooling ya. Baik karena menunda untuk mendaftarkan anak ke lembaga sekolah sampai pandemi berakhir, atau memang yang betul-betul orang tua yang sebelumnya menjalankan school from home, ternyata pada saat melaksanakan simulasi 3 bulan di dalam rumah, pada akhirnya tertarik untuk melaksanakan homeschooling. Jadi sharing saya kali ini akan coba kita sesuaikan dengan kondisi orang tua. Sekarang saya akan berbagi bagaimana school from home bisa tetap berlangsung untuk 3 kriteria orang tua yang pertama ya. Baru kemudian saya akan membahas tentang perbedaan school from home dengan homeschooling. Baru kemudian saya akan masuk pada teknisnya. Nanti bisa dieksplor, ditanya jawab mungkin tentang legalitas dan segala macam. Oke, pertama, kriteria pertama ya, ini orang tua yang aktivitasnya lebih banyak di luar rumah, namun secara ekonomi masih mampu untuk menyediakan fasilitas penunjang agar school from home tetap berjalan. Jadi keadaan kondisi orang tua ini memang sangat tidak memungkinkan untuk mendampingi proses belajar di rumah dalam durasi yang lama. Ya, mereka mungkin berada dalam kondisi yang sangat tidak memungkinkan untuk memutuskan perubahan peran atau profesi dalam waktu yang singkat. Nggak bisa gitu ya, tiba-tiba keluar dari pekerjaan, nggak bisa tiba-tiba resign, ada mungkin kondisi yang seperti itu. Ya, terutama keluarga yang kedua orang tuanya ini harus bekerja, atau mungkin keluarga yang memang hanya memiliki satu orang tua atau single parent, ya. Nah, namun ketetapan pemerintah mengenai penundaan proses belajar mengajar di sekolah, maka suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, tetap ada hal yang memang harus diputuskan ya dan dilakukan agar anak-anak ini tetap bisa melakukan proses belajar di rumah meski tidak terlalu optimal. Nah, untuk orang tua dengan kriteria seperti ini, saya ingin memberikan beberapa saran ya untuk kita ikhtiarkan di rumah. Yang pertama, orang tua dalam kriteria ini harus menurunkan standar kesempurnaan mengenai keberjalanan harian karena banyak sekali yang jadi stres karena keadaan berubah tapi standarnya tidak berubah ya. Oke, baik itu standar yang berkaitan dengan sekolah anak-anak ataupun ritme aktivitas keluarga sehari-hari. Nah, tentu proses pendampingan belajar kita terhadap anak-anak berbeda dengan orang tua lain yang memiliki kelapangan waktu lebih banyak daripada orang tua bekerja. Maka pada kondisi ini yang penting anak-anak bisa melakukan tugas-tugas wajibnya di sekolah. Ya, tidak sempurna, tidak apa-apa, yang penting mengumpulkan. Maka kita perlu memilih satu waktu yang disepakati kapan kita dan anak-anak dapat bertemu dalam keadaan fokus dan serius ya, fokus dan serius. Jadi memang anak-anak harus dikasih prolog dulu, dikasih perjanjian segala macam ya, kasih syarat. Nah, jadi kita pada saat itu betul-betul fokus, serius mengerjakan materi atau mengerjakan tugas-tugas dari sekolah. Nah, kita juga perlu pilih nih, mana tugas yang memang harus didampingi dan mana tugas yang bisa dilakukan secara mandiri oleh anak pada saat kita melakukan pekerjaan yang lain. Jadi, bagi para orang tua yang bekerja, kita bisa menggeser waktu pendampingan school from home ini dari ba'da subuh misalnya ya, sampai sebelum waktu mulai bekerjanya orang tua atau setelah pulang kerja orang tua. Walaupun work at home kan kadang kita juga punya waktu tersendiri ya. Jadi kapan kita mulai kerja dan kapan kita boleh diganggu kembali. Nah, disitulah sekolahnya itu kita atur. Maka usahakan pemaparan materi pelajaran ini dilakukan dengan bantuan multimedia. Jadi bukan kita yang mengajar supaya waktunya lebih bisa optimal untuk pendampingnya. Jadi usahakan ya materinya itu dipaparkan lewat multimedia, baik itu yang mungkin dicarikan oleh sekolah, misalnya gurunya mungkin mereka mengajar atau link diberikan oleh sekolah, atau kita cari sendiri. Jadi misalnya kita terima tugas, kita cari link, itu banyak banget. Apalagi kalau dalam bahasa Inggris. Di YouTube itu banyak ya. Kalau saya memang menggunakan aplikasi ya. Jadi kita lebih fokus pada saat kita bertemu itu, kita melakukan pendampingan pada hal-hal yang memang perlu didampingi. Nah, wayahna kalau kata bahasa Sunda ya, di masa ini kita semua sama-sama sibuk, sama-sama lebih susah, nah, maka harus lebih begadang kalau ibu-ibu yang model seperti ini. Supaya bisa menggunakan waktu malam hari saat anak-anak tidur ini untuk mempersiapkan pelaksanaan tugas sekolah esok hari. Jadi biasanya kan tugas sudah datang hari sebelumnya. Nah, di dalam homeschooling di rumah kami, supporting system yang membantu anak-anak dapat belajar mandiri ini saya siapkan, walaupun saya bukan tipe orang
mengerjakan tugas-tugas dari sekolah, maka perlu berkomunikasi dengan pihak sekolah. Kayak pas awal, saya tuh bilang, pertama kali ada school from home, saya kasih ultimatum kepada guru-guru, tolong jangan bikin standar yang sama dengan sekolah. Karena belajar di rumah dengan belajar di sekolah ini beda. Ya, jadi kita komunikasi dengan pihak sekolah supaya apa? Supaya bisa memberikan pemakluman khusus supaya anak-anak bisa menyelesaikan tugas-tugas itu di akhir pekan pada saat orang tua sedang libur di rumah. Itu kognitif tuh sebenarnya harusnya nggak terlalu banyak, nggak terlalu lama dalam satu harian anak-anak. Jadi kalau memang mau sepakat sama anak-anak diundur, ditumpuk di akhir pekan pada saat orang tua, berarti orang tua ada di rumah, berarti sekolah itu jadi Sabtu Minggu. Nah, tinggal bagaimana kita kemudian menyiapkan kegiatan yang positif di luar kurikulum sekolah yang dapat dilakukan secara mandiri oleh anak-anak di rumah sepanjang orang tua itu sibuk bekerja di hari kerja, ya. Nah, kalau kita di rumah punya seseorang yang jaga anak-anak, jadi orang tua yang bekerja juga bisa ya mendelegasikan pengawasan keberjalanan proses belajar anak-anak ini kepada orang yang ada di rumah, ya. Buku apa yang harus mereka baca pada saat kita pergi, lembar kerja apa yang harus mereka kerjakan, tugas apa saja yang harus dilakukan secara mandiri. Nah, di luar waktu kegiatan pemenuhan tugas sekolah, berarti kita perlu merancang aktivitas anak-anak supaya tetap apa? Tetap aktif, tetap kreatif, tetap produktif, dengan cara menyediakan sarana prasarana yang dibutuhkan, serta menyiapkan bahan-bahan aktivitas, ya, atau memilihkan channel-channel belajar yang bisa menjadi tutor atau coach bagi anak-anak dalam melakukan aktivitas positif. Jadi kan sekarang banyak, jadi kita nggak harus ide itu berawal dari kita, gitu ya. Di internet tuh banyak, anak-anak bisa tinggal lihat, tinggal kita menyediakan bahan-bahannya saja, ya. Nah, kalau kita misalnya tidak mampu melakukan aktivitas aktif kreatif produktif ini runut sesuai dengan kurikulum, ya udah nggak apa-apa gitu ya, kita bisa melakukan dengan cara freestyle. Yang penting kita berikhtiar membuat anak sibuk dalam kegiatan positif. Nah, pada prakteknya di homeschooling kami ini anak-anak juga lebih banyak mendapatkan inspirasi aktivitas produktif yang aktif kreatif ini justru melalui multimedia. Baik itu kelas gratis yang di YouTube maupun kelas yang memang secara sistematis dari maestro itu saya beli ya melalui platform belajar online seperti Udemy. Jadi anak-anak tuh tinggal ngikutin. Sehingga pada saat saya sibuk di satu anak, anak-anak yang lain bisa belajar dengan maestro yang lain ya. Nah, jadi anak-anak yang besar ini biasanya tinggal meminta saya untuk membelikan bahan-bahan atau barang-barang yang dibutuhkan untuk bereksplorasi. Sementara anak yang besar ini sudah bisa bereksplorasi sendiri dan dilatih ya, walaupun bertahap, berproses untuk kemudian bertanggung jawab terhadap pekerjaan rumah tangga yang diakibatkan dari proses eksplorasi mereka. Nah, sementara saya pribadi lebih banyak mendampingi kegiatan eksplorasi anak yang memang belum dapat memilih sendiri, belum dapat menjalankan proses eksplorasi secara mandiri. Jadi pada usia tertentu, anak-anak yang besar itu kan sudah bisa dilepas ya. Bahkan pada usia tertentu kita itu sudah bisa lebih mengenal kecenderungan bakat dan minat anak-anak. Maka kegiatan eksplorasi yang produktif dan aktif kreatif ini bisa diperdalam pada bidang atau tema yang mengembangkan bakat mereka. Saya kalau di rumah saya, karena keluarga kita punya proyek membuat buku anak setiap minggu dan kebetulan ada anak-anak saya memang berbakat pada seni gambar dan mendesain, maka di saat-saat saya sibuk dan tidak bisa mendampingi mereka bisa mengambil kelas-kelas minat bakatnya. Nah, jadi sederhananya untuk kriteria orang tua yang bekerja atau aktif di luar, anak-anak di rumah, maka pendampingan school from home ini kita optimalkan di akhir pekan atau semaksimal yang bisa kita lakukan di hari kerja, kemudian fokus merancang anak sibuk dalam aktivitas yang positif ya, terlebih yang berkaitan dengan minat bakat mereka. Biasanya minat bakat itu udah lebih terlihat di usia 12-an ya, tapi tour the talent bisa kita mulai di usia 10. Tapi observasi kita selama bertahun-tahun dengan anak-anak, apalagi kesempatan kita school from home hari ini, itu memungkinkan kita melihat lebih jelas ya, ini anak-anak itu potensinya ada di mana. Nah, sekarang kriteria yang kedua, itu adalah orang tua dengan kondisi ekonomi yang sulit, atau termasuk yang terkena dampak ekonomi wabah pandemi ini ya, yang secara signifikan kena. Mungkin seandainya PSBB ini berakhir, dan anak diperbolehkan kembali bersekolah, mungkin orang tua tipe ini yang paling bersemangat menyambut kebijakan. Begitu sekolah dibuka dengan segala konsekuensinya, mereka mungkin akan tetap memberangkatkan anak untuk tetap bersekolah. Jadi sebenarnya mungkin ada tipe yang karena tawakal berangkat, ada juga yang ya terpaksa tawakal, ada juga yang kemudian memilih
tawakalnya dengan ikhtiar terbaik tetap berada di rumah ya. Jadi tawakalnya setiap keluarga hari ini beda-beda. Nah, jika keseharian orang tua pada kriteria ini disibukkan oleh upaya untuk bertahan hidup, maka mungkin tidak memiliki banyak waktu ya untuk secara optimal mendampingi anak-anak dalam mengerjakan tugas-tugas mereka. Maka dalam keadaan ini, orang tua perlu ya berkomunikasi kepada pihak sekolah bahwa keluarga mereka memiliki kondisi khusus yang mungkin memerlukan pemakluman dari pihak sekolah. Apabila keberjalanan tugas-tugas school from home ini tidak dapat ideal dilakukan. Banyak juga ya di orang tua kriteria ini mungkin memiliki keterbatasan akses informasi, ya, kuota internet, device-nya juga, gadgetnya juga jumlahnya berapa di dalam rumah ya. Jadi ada perbedaan fasilitas penunjang belajar dengan orang tua murid lainnya. Nah, jadi saya ingin mengingatkan untuk kriteria orang tua. Yang kedua ini, prioritas bagi orang tua dalam kriteria ini adalah bagaimana kehidupan keluarga berjalan dengan aman dan selamat aja. Ya, pertama-tama berjuang agar roda ekonomi keluarga tetap berputar dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Maka sekolah utamanya bagi anak-anak dalam keluarga dengan kriteria ini justru sekolah dalam kehidupan nyata. Bagaimana anak-anak terlibat dalam perjuangan orang tua. Bisa jadi keadaan ini melahirkan unit usaha baru yang bisa dilakukan oleh keluarga, di mana anak-anak bisa kita libatkan untuk merasakan pengalamannya. Jadi tidak mengerjakan tugas dengan optimal, tidak mengapa. Ditegur guru atau mendapat nilai yang minim karena tugas-tugas sekolah tidak ideal dikerjakan juga tidak mengapa. Yang penting dijaga agar Allah tetap ridho dengan apa yang kita lakukan bersama keluarga. Yang penting kita jaga agar sesulit apapun keluarga tetap dapat beribadah. Nah, karena ini juga bagian dari sekolah kehidupan mereka ya. Anak-anak harus diberikan pengertian untuk bersabar dan penting ya untuk mendorong anak untuk mencari sendiri cara kreatif untuk mengusir rasa bosan ketika mereka berada di dalam rumah dengan minim fasilitas ya. Kita juga dulu hidup di lingkungan yang mainan tuh tidak sebanyak hari ini, tapi kita tetap senang. Justru kita punya banyak cara kreatif untuk memanfaatkan alam atau fasilitas yang terbatas. Bahkan mungkin panci atau kuali saja bisa jadi mainan buat kita. Nah, jadi anak-anak harus didorong ya untuk mencari cara kreatif mengusir rasa bosan. Nah, tapi yang lebih baik adalah untuk yang kondisi benar-benar yang nggak ada fasilitas, nggak tahu juga, nggak kepikiran untuk bikin lesson plan dan segala macam, habiskan saja waktu anak-anak ini dengan memperbanyak interaksi dengan Al-Quran, seperti tilawah atau menghafal ya. Jadi siapa tahu di masa pandemik ini justru anak-anak bisa selesai gitu 30 juz, amin ya. Jadi menghabiskan banyak waktu dengan Al-Quran di luar tugas sekolah ini kan tidak membutuhkan lesson plan yang kira-kira menguras pikiran orang tua. Tidak juga kemudian membutuhkan tambahan biaya untuk penyediaan sarana-prasarana, modalnya cuma Quran aja ya. Jadi seperti itu bisa kita manfaatkan. Nah, tapi kalau anak-anak belum dapat secara mandiri menghafal Al-Quran, kalau di rumah misalnya punya device seperti handphone, kita juga bisa memanfaatkan aplikasi Al-Quran ya di dalam handphone agar hafalan anak-anak ini dapat dibimbing secara langsung oleh kori-kori. Nah, hal ini juga saya lakukan di dalam homeschooling pada anak yang memang belum mampu menghafal Al-Quran secara mandiri atau harus ditalaki ketika saya sedang sibuk memegang anak-anak lainnya. Ya, jadi kita ngajar anak, kamu hafalan dulu ya, kamu hafalannya dibimbing sama kori di dalam device ya. Nah, kalaupun pilihan akhirnya kemudian kondisinya memang tidak memungkinkan untuk banyak kita atur kegiatannya dan ujung-ujungnya ternyata mereka lebih banyak menghabiskan waktu di depan televisi atau multimedia. Ya, ayo kita pastikan supaya apa yang anak-anak tonton ini tetap mengandung unsur pembelajaran. Jadi kalau punya HP, bantu anak memilihkan channel-channel positif ya yang diizinkan untuk ditonton sepanjang hari ketika kita tidak berada di rumah. Kalau tidak memiliki internet, maka pilihkan channel di dalam televisi yang lebih banyak mengandung unsur positifnya. Nah, hal ini juga saya lakukan di dalam homeschooling ketika anak sudah menyelesaikan tugas-tugas wajibnya dalam homeschooling. Atau ketika saya belum benar-benar bisa siaga mendampingi proses belajar mereka. Misalnya saya sedang mengerjakan pekerjaan rumah tangga atau yang anak yang lain. Maka biasanya saya akan membuat playlist tontonan edukasi apa yang bisa mereka lihat sampai kegiatan homeschooling selanjutnya itu dapat dilakukan. Kalau saya biasanya menggunakan Chromecast ya, jadi dari kamar, dari handphone saya bisa tembak ke TV Android. Sehingga
yang ditonton di TV Android itu sudah merupakan lesson plan itu sendiri. Kan biasanya saya menayangkan e-book di perpustakaan online yang sifatnya read to me, jadi e-booknya itu mengeluarkan suara ya, tapi biasanya bahasa Inggris. Kalau di Indonesia saya belum punya. Dan saya sedang ingin bikin ya melalui proyek satu buku satu minggu ini, terinspirasi dari itu. Jadi anak-anak bisa mendengar buku digital dengan native langsung, sementara kita bisa memegang anak lain di kamar. Dan saya hanya merunning program-program di TV Android itu dengan list playlist yang saya tembak dari dalam kamar. Oke, sekarang kriteria yang ketiga ya, adalah orang tua yang dapat mendampingi pelaksanaan school from home, tetapi masih membutuhkan latihan untuk bisa mengelolanya di tengah hiruk-pikuk aktivitas harian di dalam rumah. Jadi banyak ya orang tua yang kini sibuk mencari solusi bagaimana agar pola di rumah tetap berjalan secara optimal. Mungkin memang orang tua pada kriteria ini merasakan kewalahan dan kerepotan yang luar biasa ya dengan segala perubahan ritme kehidupan yang memaksa proses sekolah harus berpindah di rumah. Jangankan ibu-ibu yang baru memulai homeschooling, saya aja mungkin udah sekitar 10 tahun pada kondisi-kondisi tertentu masih harus penyesuaian, terutama ketika saya punya bayi lagi ya. Nah, qadarullah dalam 10 tahun homeschooling mungkin ada ya anak yang perduaan itu juga lahir, dan selalu pada saat awal homeschoolingnya pasti gonjang-ganjing lagi. Tetapi saya memaknai itu juga sebagai bagian dari sekolah kehidupan. Jadi kalaupun anak-anak tidak bisa belajar seoptimal sebelumnya, tapi paling tidak mereka belajar hidup lah, belajar ngurus bayi, belajar menjalani kerepotan bersama. Oke. Jadi orang tua di kriteria ini pasti ya sekarang sedang merasakan kewalahan atau kerepotan, tapi opsi untuk segera mengembalikan anak-anak bergabung belajar di sekolah juga pilihan yang sedang tidak mungkin dilakukan. Jadi sekarang orang tua tipe ini tinggal fokus bagaimana mengelola aktivitas keseharian agar proses pembelajaran ini dapat tetap berlangsung di tengah hiruk-pikuk amanah kita dalam menggerakkan roda perekonomian keluarga atau amanah rumah tangga. Nah, perlu diingat bahwa orang tua di kriteria ini berbeda bebannya dengan orang tua yang memilih homeschooling, meskipun sama-sama mendampingi anak belajar di rumah. Karena orang tua yang memilih homeschooling ini harus meluangkan waktu lebih banyak untuk merancang pembelajaran anak. Sementara bagi yang memilih school from home, konten belajar anak-anak yang berkaitan dengan dunia sekolah ini kan telah dirancang oleh pihak sekolah ya. Sehingga orang tua hanya berperan sebagai pelaksana saja. Walaupun itu tidak mudah, tetapi paling tidak orang tua yang memilih pilihan ini tidak membutuhkan terlalu banyak waktu atau sumber daya untuk menyiapkan bahan ajar kepada anak-anak ya. Namun demikian orang tua di kategori ini tetap harus ya merancang kegiatan yang perlu dilakukan di luar materi pembelajaran yang didapat dari sekolah supaya anak-anak itu tetap bisa hidup seimbang, aktif, bahagia meskipun mereka berada di dalam rumah. Jadi bagi orang tua dalam kriteria ini yang mungkin ya mohon maaf banyak sekali saya dengar mengeluhkan adanya biaya SPP yang tetap sama padahal pembelajaran dilakukan di dalam rumah. Memang ini juga yang kadang menjadi pertimbangan, aduh apa sekolahnya nanti aja ya gitu ya, udah bayar SPP mahal-mahal tapi ngerjain sendiri di rumah, sehingga kemudian memilih coba homeschooling. Ini ada ya orang tua dengan tipe seperti ini juga ada. Nah tapi harus dipahami bahwa kemudahan untuk mendapatkan lesson plan dan legalitas ijazah anak-anak itu sesuatu yang memang tetap positif juga ya kalau kita tetap mempertahankan status anak-anak kita terdaftar dalam satuan pendidikan berupa sekolah ya. Dan memang perlu dipahami juga bahwa operasional sekolah yang salah satunya adalah menggaji para guru itu bersumber dari biaya SPP. Jadi sangat pada beberapa sekolah sangat tidak memungkinkan untuk melakukan diskon atau pembebasan biaya. Nah, harapan saya terhadap orang tua yang memilih menjalankan school from home ini akan menjadikan pengalaman ini sebagai bahan evaluasi. Ya, bisa jadi yang 3 bulan kemarin sudah melaksanakan school from home, jadi kemudian tertarik di dalam kajian ini juga karena ternyata asik juga ya menjalankan homeschooling misalnya. Nah ini kita evaluasi sejauh mana pendidikan di sekolah ini telah cukup untuk memenuhi kebutuhan pendidikan manusia dalam menjalani kehidupan hari ini dan dalam mempersiapkan kehidupan di masa yang akan datang. Karena bisa jadi ada evaluasi yang perlu kita dilakukan.
Terutama ketika kita merasa bahwa tugas-tugas sekolah yang ditarik ke dalam rumah ini ternyata menghabiskan seluruh waktu kita dan anak-anak kita dalam keseharian. Jadi kita tuh seharian cuma ngurusin tugasnya anak-anak. Apalagi kalau model kayak saya, itu anaknya banyak. Bayang kalau school from home habis dari bangun tidur sampai tidur lagi untuk muter ngerjain tugas anak-anak. Nah, apalagi kalau tugas dan materi belajar yang seabrek itu dirasa belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pendidikan seorang manusia untuk dapat hidup mandiri dan bermartabat di muka bumi ini, gitu ya. Karena, namun sih ini tuh belajar ini gitu ya, misalnya. Atau belajar ini ngapain sih seribet ini? Atau kenapa ya ini tuh diulang-ulang? Bukannya kelas ini juga ada, nanti di materi kakaknya ada lagi. Nah, mungkin evaluasi-evaluasi yang menggelitik gitu ya di kalangan orang tua pada saat merasakan school from home. Ada juga yang curhat sama saya, kalau kayak gini mendingan homeschooling aja, ada seperti itu. Ya, jadi memang bisa jadi bobot tugas ini kurang tepat atau pembelajaran dirasa kurang relevan dalam kehidupan atau tugas yang bagus sih, keren sih, kreatif tapi kurang memperhatikan variasi kondisi keluarga di rumah gitu ya, bahwa mungkin kita tidak seluang itu untuk melakukan tugas dengan bobot yang mungkin lebih ribet ya. Nah, padahal di rumah mungkin sudah rempong ya. Jadi tidak semua orang tua memiliki kelapangan waktu yang sama dan fasilitas yang sama. Nah, kalau ternyata secara umum orang tua dalam satu sekolah itu merasakan kesulitan yang sama, ternyata sama-sama rempong, berarti memang ada proses evaluasi yang perlu dilakukan dan komunikasi yang perlu dilakukan dengan pihak sekolah. Ya, sekolah harus memahami bahwa mengajar di sekolah ini berbeda dengan mengajar di rumah. Belajar di sekolah ini berbeda dengan belajar di rumah. Kondisi guru yang mengajar di sekolah tentu berbeda dengan kondisi orang tua yang mengajar di rumah. Ya, karena guru pergi ke sekolah walaupun di rumahnya punya aktivitas rumah tangga, dia kan nggak bawa sapu, nggak bawa apa, nggak bawa kuali ya, atau nggak gendong bayi. Nah, tetapi kalau ibu rumah tangga ini beda gitu ya. Terlebih beberapa orang tua juga memiliki jumlah anak yang tidak sedikit. Saya pernah melakukan homeschooling yang memang sifatnya sekolah online dan saya give up pada saat itu waktu saya di Amerika karena nggak cocok dengan kondisi keluarga saya. Ya. Makanya saya menghindari ikut dalam satuan pendidikan yang yang sistem pendidikannya memang punya kurikulum yang terlalu runut, terlalu sistematis, terlalu berdeadline, terlalu bertarget, itu seperti memindahkan sekolah ke dalam rumah. Saya kurang cocok dengan metode homeschooling seperti itu, walaupun ada model-model homeschooling yang seperti itu. Nah, jadi kalau kondisi yang tadi, satu sekolah ternyata merasakan hal yang sama, ya harus ada komunikasi. Walaupun tentu ya kedua belah pihak ini harus sama-sama berusaha. Pihak orang tua berusaha mencari titik seimbang dalam menjalani kehidupan di tengah perubahan ini, sementara pihak sekolah juga harus berusaha mengakomodir segala variasi kondisi keluarga. Seperti misalnya tidak memberikan tenggang waktu yang terlalu singkat, bobot yang terlalu banyak, apalagi berpikir bahwa sekolah di rumah harus berlangsung dengan jadwal yang sama seperti anak-anak belajar di sekolah. Apalagi bayangkan kalau setiap jenjang anak itu ada aplikasi Zoom yang harus dihadiri misalnya. Waduh, repot banget gitu ya. Yang kelas ini jam segini, kelas ini jam segini, ibu-ibu tuh pada kenyataannya hanya sibuk aja megangin device, bantuin anak mengoperasikan Zoom. Aduh, itu benar-benar tidak visible untuk beberapa orang tua, termasuk seperti saya. Saya juga pernah merasakannya sampai akhirnya udahlah quit, kayaknya kita nggak bisa dengan model seperti ini. Nah, walaupun demikian bisa juga kerepotan menjalankan sekolah di rumah ini berasal dari kekurang mahiran kita untuk mengelola waktu ya dalam mendampingi anak-anak sekolah di rumah. Insya Allah nanti di akhir sesi saya akan berbagi dalam perspektif saya sebagai keluarga homeschooler. Bapak Ibu bisa mengadaptasi sebagian tips untuk diterapkan saat menjalankan sekolah dari rumah. Begitu juga mengadaptasi sebagian tips school from home bagi orang tua bekerja yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya. Nah, sekarang kriteria keempat. Ini orang tua yang memilih melaksanakan homeschooling. Baik karena menunda untuk mendaftarkan anak ke lembaga sekolah sampai pandemi berakhir. Kita nggak tahu nih kapan pandemi berakhir. Sejauh ini rekomendasi ID, kita tetap berada di rumah dan sekolah di rumah sampai Desember. Nah, atau rekomendasi ID-nya nanti dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan atau tidak, kita tidak tahu. Ya. Maupun orang tua ya, yang kedua yang memilih homeschooling ini, orang tua yang memang sebelumnya menjalankan school from home, terus pada akhirnya tertarik nih untuk melaksanakan homeschooling. Nah, jadi
Yang pertama, bagi orang tua yang memilih homeschooling karena menunda memasukkan anak ke sekolah formal, maka perlu diputuskan apakah mau mendaftarkan diri ke satuan pendidikan yang memayungi para homeschooler, seperti misalnya PKBM dan sekolah formal yang memberikan layanan sekolah online, atau hanya menjadikan homeschooling sebagai pengisi waktu saja sambil menunggu kondisi pandemik berakhir dan berencana memasukkan anak-anak kembali ke sekolah formal. Nah, jika hanya mengisi waktu saat menunggu, berarti konsekuensinya nanti anak akan masuk ke sekolah formal sejak kelas awal pada saat orang tua memutuskan untuk kembali ke sekolah. Untuk yang TK kan nggak wajib amat ya, nggak apa-apa nggak TK, besok-besok langsung SD, TK-nya homeschooling aja. Tapi untuk yang SD mungkin harus berpikir, apakah saya mau sekarang misalnya mau kelas 1, saya mau homeschooling sekarang dengan saya terdaftar sebagai siswa homeschooling, nanti kemudian mungkin berpikir di tengah jalan untuk pindah, atau ya sudah saya mengisi waktu nanti masuk ke SD walaupun agak terlambat usia. Itu silakan diputuskan. Karena kalau kita mendaftar ke satuan pendidikan yang memayungi homeschooler hari ini, maka akan terhitung menjadi siswa sejak saat ini. Memang begini, beberapa tahun yang lalu orang-orang ini bisa ya melakukan ujian kesetaraan hanya datang pada waktu mendekati proses ujian. Jadi ada orang yang misalnya nggak terdaftar di satuan manapun dari kelas 1 sampai kelas 5, atau misalnya dia pesantren, kucuk nanti 1 tahun sebelumnya kita daftar proses ujian. Saya pernah punya sekolah dan pernah juga pada saat itu kebijakannya masih seperti ini, kita mendaftarkan di satuan PKBM yang memang sudah punya izin, karena waktu itu sekolah saya belum keluar izin untuk melakukan ujian sendiri. Kita hanya mendaftarkan dari 1 tahun, raport dan segala macamnya kita konversi bersama PKBM tersebut. Tetapi kayaknya berdasarkan peraturan baru hal ini akan susah dilakukan. Kayak saya juga mulai memasukkan anak-anak saya ke satuan pendidikan sejak dari sekarang. Walaupun masih ada produk-produk lama ya yang saya di tengah jalan baru saya masukkan. Nah, apalagi kalau wacana Menteri Pendidikan ini akan menghapus ujian nasional, itu akan membuat ijazah itu terbit dengan cara mengolah penilaian selama proses belajar berlangsung, yaitu mengolah nilai raport dan nilai ujian sekolah. Jadi kemarin anak saya masih tetap lulus, walaupun tidak ada ujian nasional, itu yang diolah adalah nilai-nilai. Makanya waktu pas ini sekolah payungnya itu, ya mendrilling lah berbagai tugas dan ujian supaya bisa diolah menjadi nilai-nilai ujian. Nah, raport ini harus diterbitkan oleh satuan pendidikan yang menyelenggarakan ujian kesetaraan. Jadi, orang tua yang memilih homeschooling harus tergabung dalam PKBM yang terdaftar sejak awal. Jadi bisa tanya-tanya di PKBM yang dekat di wilayahnya ya. Karena setahu saya di mana kota kita terdaftar, kemungkinan besar ujiannya akan berlangsung di situ. Kecuali kalau Indonesia ada perubahan lagi, karena Indonesia ini sering berubah-ubah. Saya juga mengantisipasinya untuk segera mendaftarkan anak-anak ke satuan pendidikan. Nanti tinggal kita atur gitu ya, bagaimana proses pembelajaran yang pas dengan keluarga kita. Memang perlu dipilah-pilah juga, ada PKBN yang menyelenggarakan berjadwal secara online, terus betul-betul tugas dalam setiap standar kompetensi itu mungkin harus masuk, ujiannya ada juga mungkin yang lebih fleksibel, ngasih tugas, modul, tapi bisa dikerjakan terserah, pokoknya misalnya per berapa bulan dikumpulkan. Ada juga yang mungkin yang penting pada saat ujian, ulangan harian atau ujian itu bisa dikumpulkan. Nanti silakan dikomunikasikan PKBM-nya model seperti apa. Memang kalau saya pribadi sedang sangat tidak memungkinkan untuk join yang berjadwal dalam artian misalnya ada tutornya, ada kelas online-nya, berjadwal secara strict karena saya punya anak banyak dan masih punya bayi. Jadi saya pernah mencoba bergabung pada komunitas itu dan akhirnya saya give up. Karena keseharian saya jadi sibuk untuk menggawangi anak-anak belajar di tempat online gitu ya. Sementara namanya belajar bersama itu kan harus menunggu giliran. Jadi kayaknya cuma nyetor satu aja harus nunggu giliran. Jadi saya lebih efektif akhirnya kembali secara mandiri. Bahkan alhamdulillahnya yang pesantren from home saat ini juga kita cukup dengan voice note.
kalau tidak bisa di waktu yang disediakan untuk voice call misalnya. Nah, silahkan ya. Jadi orang tua yang mungkin merasakan asiknya homeschooling setelah menunda nggak mendaftarkan sekolah, ya udah tinggal lanjut aja proses homeschooling di rumahnya kalau sudah terdaftar. Nah, tapi kalau misalnya ternyata ingin kembali ke sekolah formal, silakan didiskusikan dengan sekolah yang bersangkutan apakah raport yang diterbitkan oleh PKBM ini dapat dikonversi sebagai proses belajar sebelumnya, sehingga anak tidak perlu mengulang dari awal. Ya. Nah, memang terus terang mulai berdatangan nih curhat yang saya terima bahwa banyak orang tua yang mulai melirik metode homeschooling ketika merasakan secara langsung mendampingi anak-anak pada saat school from home. Baik karena merasakan kerepotan school from home itu sendiri yang memang sangat kaku, penuh target, sehingga kemudian berpikir lebih enak kayaknya menjalankan homeschooling yang lebih merdeka untuk memilih rencana pembelajaran dan bagaimana cara mempelajarinya. Atau karena memang merasakan asik dan indahnya belajar di rumah bersama anak-anak secara personal ya, sebab mendampingi anak secara langsung belajar di rumah ini memungkinkan kita untuk memperhatikan kebutuhan personal setiap anak-anak sehingga mampu menyusun rencana pembelajaran yang paling pas sesuai dengan keunikan kapasitas anak-anak, baik dari sisi kecepatan belajar maupun bobot dan metode pengajaran. Jadi school from home dan homeschooling adalah sesuatu yang berbeda. Nanti kalau misalnya ternyata masih pengen tahu perbedaannya seperti apa, bisa dieksplor di tanya jawab. Silakan Mbak Dwi, mungkin sementara segitu dulu untuk pertanyaan yang pertama. Ya, terima kasih Teh Cici, cukup jelas ya, ada 4 kriteria tadi. Mungkin saya masih bingungnya nanya yang tentang tadi, Teh, yang PKBM itu ya, tadi itu kita nyari info PKBM terdekat di mana itu bagaimana, Teh? Untuk bisa Ibu bisa googling sebenarnya. Bisa googling sih sebenarnya, karena biasanya di tiap daerah itu ada. Kenapa saya merekomendasikan coba dulu tanya yang terdekat, atau paling tidak minimal yang di kotanya, atau minimal yang kotanya masih dijangkau. Kalau misalnya ibu di Jabotabek tuh ya masih di Jabotabek lah, karena saya agak khawatir nanti misalnya kesulitan pada saat lokasi ujian. Nah, kecuali nanti mungkin ada perubahan peraturan, misalnya bisa dilakukan online. Jadi di mana Bapak Ibu terdaftar, sebisa mungkin di tempat yang memang secara lokasi nanti pada saat ujian berlangsung, atau kadang-kadang kan ada tatap muka ya, ada PKBM kayak yang saya bergabung itu memang ada tatap mukanya. Walaupun untuk orang-orang yang memang bekerja misalnya, sehingga tatap mukanya itu di waktu malam itu ada. Enggak, ini. Oh, Masya Allah, ternyata saya di-unmute ya. Oke, sorry. Jadi, tadi saya ngomong kedengaran. Ke-unmute semua tadi. Oh, ke-unmute ya? Tapi tadi saya sampai mana ya pas ke-unmute itu? Yang tadi. Ya, jadi gitu saya. Jadi, usahakan mencari PKBM yang kira-kira pada saat lokasi ujian itu Bapak Ibu masih terjangkau. Ya, saya pernah waktu itu udah pindah ke Jakarta, tapi PKBM saya di Bandung. Pada saat ujian saya ke Bandung. Kecuali nanti di tengah jalan mudah-mudahan ada perubahan peraturan, tiba-tiba mungkin bisa dilakukan sekolah-sekolah terbuka, sekolah-sekolah online yang mungkin nanti ujian kesetaraannya bisa dilakukan secara online. Gitu Mbak. Dan nanti yang perlu dicari tahu adalah PKBM ini model pembelajarannya seperti apa. Karena harus menyesuaikan kecocokannya dengan kondisi keluarga kita. Apakah dia hanya memberikan soal-soal atau modul-modul yang tinggal kita serahkan dan mereka nilai, atau memang harus ada tatap muka yang wajib. Nah, itu beda-beda setiap PKBM. Siap. Oke. Kalau ini kan sebenarnya tadi yang penjelasan tentang homeschooling sendiri sudah sekilas kita tahu ya, tentang legalitasnya. Kemudian nanti kalau misalnya kita ambil resiko. Ya, Mbak. Kalau misalnya legalitasnya untuk sertifikat paket C itu diakui secara nasional nggak sih Teh? Maksudnya kadang-kadang tuh orang-orang masih. Insya Allah sudah banyak ya orang-orang yang memang dari tahun ke tahun, biasanya anak-anak pesantren itu mereka mengambilkan ABC, dan sekarang trending homeschooling itu sudah tambah banyak ya. Waktu anak saya ujian kejar paket juga, yang datang itu bukan bapak-bapak yang putus sekolah, butuh ujian, tapi memang anak-anak
yang seusia itu. Memang ada syarat-syarat usia tertentu ya untuk bisa melaksanakan ujian, seperti misalnya SD harus 12 tahun, atau SMP baru bisa dilakukan setelah usia ijazahnya 3 tahun, atau SMA baru bisa dilakukan setelah usia ijazah SMP-nya 3 tahun gitu. Tapi secara umum sekarang trennya berubah. Jadi kalau melaksanakan kejar paket ABC dulu mungkin lebih pada orang-orang yang putus sekolah untuk kemudian syarat kerja, sekarang lebih banyak digemari oleh orang-orang yang memilih homeschooling. Bahkan beberapa teman saya juga bisa berangkat kuliah ke luar negeri dengan mengantongi ijazah paket C. Walaupun di antara para homeschooler sendiri ada tipe yang memang memilih di kurikulumnya itu tidak menggunakan ijazah. Jadi memang kurikulum homeschooling itu kan akan tergantung tipe keluarganya. Kalau dalam keluarganya itu membutuhkan ijazah, berarti di dalam homeschoolingnya harus ada kurikulum yang sesuai dengan jenis ijazahnya. Kalau ternyata memang harus mau pakai ijazah kesetaraan Indonesia, maka mau tidak mau, suka tidak suka harus mempelajari kurikulum Indonesia. Kalau memang mau pakai ijazah internasional, maka silahkan dipersiapkan untuk Cambridge-nya misalnya, ya sertifikat atau ijazah-ijazah yang diakui secara internasional. Biasanya Bapak Ibu bisa search misalnya mau ke universitas mana dan dia membutuhkan ijazah Cambridge levelnya itu misalnya mata saja, dah kita bisa mempelajari atau mengambil kelas ujiannya khusus yang lebih spesifik pada ijazah yang memang dibutuhkan untuk mendaftar ke universitas tersebut. Siap, terima kasih Teh. Berarti untuk evaluasi belajarnya itu dilakukan oleh PKBM itu ya Teh ya? Kalau homeschooling evaluasi belajar kan kayak kita kan ada ujian. Jadi memang inilah Indonesia ini. Oke, jadi Suaranya nggak kedengeran Teh. Cek. Halo? Suara Teh Kiki nggak kedenger? Dulu mungkin banyak orang yang bisa ya, saat ini tidak. Halo? Ya, sekarang udah kedenger lagi. Halo? Nggak kedengeran, Mbak? Sekarang kedenger Teh. Kalau kayak gini kedengaran nggak? Kedengeran Teh, kedengeran. Oke. Ya, jadi perkembangan peraturan di Indonesia juga berkembang, Mbak. Dan pemerintah sejalan dengan maraknya homeschooler juga mulai merapihkan. Jadi kalau sekarang saya sarankan semua anak homeschooler harus terdaftar di satuan pendidikan, di mana satuan pendidikan tersebut yang menerbitkan rapor. Walaupun kalau ibu misalnya nanti dapat sharing dari tempat lain, ada tuh temen yang misalnya berhasil kuliah di luar negeri dengan rapor yang dikeluarkan oleh ayah ibunya. Tetapi untuk kehati-hatian, sekarang sepertinya sudah sulit untuk seperti itu. Jadi lebih baik berdamai ya dengan peraturan yang berubah ini. Raportnya tetap dikeluarkan oleh satuan pendidikan di mana anak kita terdaftar. Seperti itu. Oke Teh. Ada pertanyaan Teh tentang kekurangan homeschooling, katanya bisa kita anak-anaknya kurang sosialisasi dan sebagainya. Apakah itu memang seperti itu atau bagaimana mensiasatinya? Beberapa yang kan nggak punya teman gitu. Kalau misalnya HS. Nanti saya akan kasih kekurangan homeschooling, tapi saya pengen ngasih tahu dulu ya, school from home sama homeschooling itu bedanya di mana, dan saya juga ingin sebelum saya memberitahu kekurangan homeschooling, saya juga ingin memberitahu baiknya homeschooling itu seperti apa, boleh ya? Boleh. Ya, jadi saya ingin menegaskan bahwa school from home sama homeschooling ini punya nuansa yang sangat berbeda pada pelaksanaannya, ya. Sebagai seorang homeschooler yang sudah merasakan jatuh bangun hampir 10 tahun, ya saya mengerti ya tingkat stres para orang tua ketika menjalankan school from home. Apalagi kalau ada tenggat waktu yang relatif singkat yang telah ditentukan sekolah pada saat melaksanakan proses belajar mengajar. Jadi school from home itu cenderung memindahkan sekolah ke dalam rumah. Beberapa homeschooling juga masih terjebak seperti itu, tapi beberapa keluarga homeschooler juga cocok dengan pola seperti itu. Walaupun saya tadi katakan di awal saya kurang cocok dengan seperti itu dengan
kondisi saya punya anak banyak dan murid homeschooling yang banyak. Nah, jadi dalam school from home ini kan ada kesetaraan tugas dan kesetaraan metode pengajaran serta kesetaraan cara evaluasi itu tetap berlaku. Jadi kenapa? Karena memang rencana pelajarannya kan dirancang untuk dilakukan kepada semua murid, sehingga tidak bisa mengakomodir satu persatu keunikan kapasitas anak. Kecuali pada sisi pendekatan yang dilakukan oleh kita sebagai orang tua pada saat mengajar materi anak. Oke, anak harus ngerti ini, dia nggak bisa pakai penjelasan A, jadi kita cari jalur lain untuk bisa ngejelasin sampai anak itu ngerti. Karena kita ngajarin sendiri anak-anak. Kalau di sekolah, nggak ya, ngerti nggak ngerti, pokoknya guru ngajar di depan. Tapi guru yang baik biasanya lakukan beberapa metode supaya anak dengan tipe kecerdasan tertentu tetap bisa mampu menangkapnya dan sama-sama mencapai standar kompetensi yang sama. Nah, nanti pada saat menjalankan school from home mungkin kita bisa melihat ya reaksi alami seorang anak terhadap tugas sekolah yang bisa jadi tidak mereka ungkapkan ketika mereka berada di sekolah terhadap gurunya. Karena kecenderungannya ini anak akan lebih terbuka terhadap perasaan mereka yang sebenarnya di hadapan orang tua dibanding di hadapan gurunya. Jadi kalau anak nih tampak menurut mengerjakan tugas di depan guru karena ada rasa segan atau rasa takut atau malu bila teman-teman mengerjakan tapi dia tidak mengerjakan, maka terkadang suasananya sedikit berubah di dalam rumah. Ini yang kemudian membuat para orang tua juga lebih stres ya menjadi guru bagi anak-anak mereka, terlebih terhadap anak sendiri. Orang tua ini cenderung kurang sabar untuk mengajar dengan belajar. Nah, jadi bagi beberapa tipe anak, mengerjakan sesuatu yang juga sama dilakukan oleh sekelompok orang atau berkompetisi dalam melakukannya, justru mendorong mereka untuk lebih serius melakukan. Ya, ini yang mungkin juga harus jadi note buat para homeschooler. Karena mereka belajar sendiri, mereka berpacu sama sendiri, itu kadang berbeda nuansanya sama mereka berpacu dengan orang lain yang sama-sama mengerjakan. Jadi ada tipe anak yang kurang terdorong kalau misalnya tidak melihat saingan. Sehingga keseriusan melakukan tugas di sekolah ini sedikit berbeda dengan keseriusan ketika melakukannya di rumah, yang tidak ada guru dan tidak ada teman-teman. Memang secara normal, tidak semua anak cocok dengan metode homeschooling ya. Ada tipe anak yang memang lebih cocok dan lebih berkembang ketika dia belajar dalam nuansa sekolah, masuk membutuhkan sosialisasi dalam tanda kutip ala sekolah. Ya, anak homeschooler bukan berarti tidak bersosialisasi, tapi mereka punya cara pandang dan makna tentang sosialisasi yang berbeda. Nanti saya lampirkan sedikit. Saya masuk dulu ke perbedaan metode ya. Jadi di kondisi pandemi ini Bapak Ibu perlu banyak pemakluman ya. Jadi nggak terlalu harus stres ketika respon anak ini tidak sesuai dengan harapan sebagaimana layaknya murid di dalam sekolah. Karena secara alami orang itu akan lebih terbuka apa adanya terhadap seseorang yang dirasa nyaman baginya. Supaya mereka bisa lebih all out menyatakan perasaannya. Kalau nggak suka, males, atau nggak mau dengan cara kayak gitu, atau nggak ngerti, mereka akan lebih terbuka. Jadi, kita juga bisa ya komunikasi dengan sekolah untuk tidak membuat tenggang waktu yang sama. Dengan seperti anak belajar di sekolah, tapi kita bisa juga mengusulkan ya ke sekolah untuk tetap membangun suasana belajar sehingga anak-anak ini memahami bahwa walaupun mereka ada di rumah, mereka sebenarnya sedang belajar bersama teman-teman yang lain. Ya. Teman-teman juga mendapatkan tugas yang sama. Contohnya dengan membagikan hasil-hasil tugas misalnya dalam grup WhatsApp, sehingga memotivasi anak yang membutuhkan kompetensi seperti ini supaya punya dorongan untuk bergerak dan mau melakukan ya, tugasnya karena terdorong dengan apa yang dilakukan oleh teman-temannya. Tuh teman-teman sudah mengerjakan loh, ayo kita kerjain bang. Jadi intinya agar school from home tidak terlalu stres, maka kewajiban tugas tetap dilakukan, tetapi pihak sekolah memberikan kemudahan dalam hal fleksibilitas waktu sesuai dengan keadaan keluarga. Orang tua juga harus menurunkan ekspektasi dalam menjalankan pendampingan belajar, dan kita juga tetap harus lebih kreatif untuk memotivasi anak melakukan sesuatu sesuai dengan target. Misalnya caranya menyimpan hal-hal yang menyenangkan sebagai anak yang disukai sama anak-anak setelah anak-anak ini melaksanakan kewajibannya. Kalau saya misalnya di rumah, kalau sudah selesai tugasnya bisa main games, itu taruh di akhir. Jadi itu yang kemudian mendrive mereka untuk secara mandiri, aku perlu mengerjakan tugas apa, karena setiap anak kan udah ada list targetnya masing-masing. Itu salah satu contohnya, karena di sekolah kan ada kontrol sosial juga kan yang membuat aduh teman-temanku sudah selesai, aku belum selesai. Kalau di homeschooling ini memang agak lebih tricky. Halo. Karena nggak ada teman-teman di sekolah, suasananya berbeda. Nah, tetapi kekakuan rencana pembelajaran yang belum tentu sesuai dengan tipe atau kemampuan anak ini memang harus kita siasati ya oleh orang tua. Harus sabar, kita harus cari cara terbaik untuk melakukan pendekatan kepada anak agar pada akhirnya mereka mau melaksanakan tugas tersebut. Nah,
biasanya pada usia anak di bawah 7 tahun yang masih bersifat egosentris, ini kita lebih mungkin melihat penolakan-penolakan mereka terhadap rencana pembelajaran yang dikasih sekolah. Misalnya anak ibu TK dikasih school from home dari sekolahnya, itu pasti kemungkinan menolaknya lebih banyak. Kenapa? Karena alamiahnya proses belajar mengajar bagi anak di fase egosentris ini orang tua dan guru yang berperan sebagai fasilitator, sementara anak-anak tuh pemain utama. Makanya kalau di dalam homeschooling yang lebih bebas, itu kita lebih ngikutin anak itu sedang pengen belajar apa, kemudian kita mengattach kurikulum itu di dalam permainan atau kegiatan yang mereka lakukan. Tapi beda ketika sudah di sekolah, mereka masuk ke dalam tugas, mereka lebih terikat, itu sesuatu yang berbeda. Ya. Nah, kalau misalnya anak di usia fase egosentris tidak suka dengan jenis tugas yang diberikan guru, kita bisa melobi guru untuk melakukan hal yang dengan tujuan yang sama, tapi dengan cara yang lain gitu ya. Yang penting standar kompetensi yang sama ini diraih oleh anak tersebut. Tetapi ketika sudah usia di atas 7 tahun, sudah masuk ke sosiosentris, memang pemberlakuan tugas yang lebih kaku itu bisa lebih diterapkan ya. Walaupun secara berproses ya, karena anak-anak di usia 7 tahun ini harus sudah mulai dilatih dengan tugas, meskipun masih terdapat ruang untuk memilih kapan waktu yang terbaik untuk mengerjakannya serta bagaimana cara mengerjakan. Nah, disinilah homeschooling itu mulai enak terasa kelebihannya ya. Walaupun homeschooling, sekali lagi saya tegaskan, memungkinkan orang tua melaksanakan pendidikan di rumah tanpa menghabiskan banyak waktu untuk berpikir tentang kurikulum dan rencana pembelajaran serta ijazah anak. Tapi hal ini untuk homeschooler pasti bisa disiasati dengan memilih PKBM yang sesuai dengan kebutuhan. Kalau ternyata memang butuh dibantu dengan kurikulum yang jelas, modul-modul yang jelas, silakan ikut pada PKBM yang bisa memberikan itu. Bahkan misalnya nggak bisa ngajar, silakan ikut PKBM yang mungkin menyelenggarakan pembelajaran online. Yang jelas soal masalah ijazah, selama kita terdaftar dalam sekolah atau satuan pendidikan yang memayungi homeschooling, semua insya Allah sama-sama akan dapat ijazah. Tapi ada beberapa homeschooler yang memang memilih di dalam kurikulum homeschoolingnya tidak membutuhkan ijazah, sehingga mereka menyibukkan diri untuk mengumpulkan portofolio saja, karena mereka misalnya membangun bisnis keluarga, atau peran-peran kekhalifahan yang memang sudah diputuskan di dalam keluarga itu bukan sesuatu yang membutuhkan ijazah, tetapi membutuhkan keahlian skill, sehingga mereka bisa membangun kehidupan kemandirian finansial itu dengan skill yang mereka punya. Jadi memang homeschooling itu tidak sederhana, tapi bukan berarti tidak mungkin dilakukan. Apa kelebihannya dari metode personal yang kita lakukan di homeschooling? Jadi metode personal ini beda ya dengan Bapak Ibu ngajar personal dengan kekakuan kurikulum yang ada di sekolah ya. Metode personal ini akan lebih memungkinkan kita untuk menyesuaikan keunikan potensi, keunikan kebutuhan dan kecepatan belajar masing-masing anak. Jadi saya misalnya bisa punya anak yang belum bisa baca, tapi kalau diajakin belajar sains udah kelas berapa gitu. Atau kalau diajakin belajar matematika udah kelas berapa, padahal misalnya bacanya masih terbata-bata, sangat memungkinkan seperti itu. Oke, jadi tambah lagi yang kemudian membuat berat di homeschooling itu, dan school from home juga, ini karena kita mengajar anak sendiri. Karena mengajar anak sendiri ini ada hubungan yang lebih dari sekedar hubungan guru dan murid, gitu ya, yaitu hubungan orang tua dan anak. Sesuatu yang mungkin berbeda saat kita memberikan anak-anak kita untuk diajar dan dididik oleh guru lain. Walaupun ada tipe homeschooling yang kemudian mensiasatinya itu dengan cara menghadirkan guru di dalam rumah. Saking misalnya, aduh nggak sabar saya mengajar anak sendiri, atau nggak punya waktu atau nggak punya kemampuan untuk mengajar. Ada yang kemudian mendatangkan guru. Tapi mungkin di masa pandemik ini juga perlu memperhatikan protokol kesehatannya. Oke, jadi dengan mengajar orang tua murid, orang tua kepada anak ini ada cinta yang berbeda ya. Ada harapan yang berbeda dan ada ekspektasi yang berbeda. Nah, perbedaan ini bisa saja melahirkan kesabaran yang luar biasa. Atau misalnya punya anak-anak yang sedikit spesial. Ya gimana-gimana juga, jelek-jelek juga ada anak sendiri. Mau nggak mau harus dikerjain, misalnya mau nggak mau harus diurus, mau nggak mau harus diajarin. Jadi kadang bisa melahirkan kesabaran yang luar biasa, sehingga kita bisa memberikan persembahan terbaik untuk anak-anak kita. Tapi sebaliknya, ada yang kemudian justru memberikan kesempatan kita untuk melakukan hal yang sebaliknya gitu ya. Jadi orang tua itu jadi lebih sulit sabar atau cenderung tidak merasa malu atau segan untuk
apa ya, tidak memberikan persembahan terbaik karena ada anak sorangan gitu. Kalau kita lagi nggak bisa profesional, nggak akan profesional. Atau justru membuat kita misalnya tidak sabar, justru jadi marah-marah sehingga hubungannya jadi justru lebih buruk daripada belajar sama orang lain. Kayak penting sekali ya menjaga kewarasan diri sebagai orang tua homeschooler karena sangat memungkinkan homeschooling ini justru menjadi ajang untuk membuli anak-anak kita sendiri. Ya, kalau sudah seperti itu memang bisa jadi lebih baik kita menyekolahkan anak-anak pada sekolah yang ramah anak atau menghadirkan guru untuk membantu kita. Oke, homeschooling memang berat, tapi dia memiliki kesempatan untuk selalu memperbaiki dan menambah kapasitas ilmu. Ya, jadi kita sebenarnya lebih merdeka untuk mengeksplorasi ilmu. Kita juga lebih punya banyak kesempatan untuk bercengkrama dan berkegiatan bersama anak-anak. Kita juga bisa lebih punya banyak waktu untuk memanfaatkan waktu dalam rangka beribadah kepada Allah. Saya contohnya gini, karena untuk standar kompetensi kurikulum nasional itu saya nggak terlalu lebay-lebay dalam hal tugas. Sehingga anak saya misalnya bisa tahun ini mengantungi ijazah SD, kemudian juga hafalan Al-Qur'annya juga banyak misalnya. Karena memang saya menyederhanakan pada beberapa hal yang saya pikir tidak prioritas untuk saat ini dilakukan. Tapi bisa jadi sekolah dengan segala macam aktivitas dan kehebohan tugas-tugasnya membuat anak tersita banyak waktu gitu ya, sehingga tidak menaruh banyak waktu untuk mendalami agamanya. Padahal kita mungkin sama-sama punya target pada saat anak-anak menstruasi atau anak-anak mimpi basah, mereka itu sudah siap mendapatkan beban taklif. Bapak-bapak punten Pak, dirain. Nah, dengan homeschooling itu kita memiliki kesempatan untuk mengatur kegiatan anak-anak dalam kegiatan yang positif gitu ya, yang pada akhirnya ternyata membantu anak-anak tuh menyelami minat bakatnya. Jadi lebih memungkinkan mereka mengenal siapa sih mereka, terus kecenderungannya aku tuh sukanya apa gitu ya. Karena saya merasakan ketika saya bersekolah, sekolahnya juga di sekolah favorit, dengan orientasi belajar pada saat itu rapot, nilai, itu ternyata menghilangkan bertahun-tahun waktu untuk kemudian menyalami diri kita tuh siapa dan bakat kita tuh di mana gitu ya. Nah, jadi dengan kemerdekaan untuk memilih kurikulum ini, kita memungkinkan ya untuk berfokus pada persiapan kehidupan akhirat, sehingga homeschooling bisa menjadi salah satu upaya untuk melindungi diri dan keluarga dari siksa api neraka, gitu ya. Seperti itulah. Jadi kalau teknisnya nanti boleh ditanyakan lagi. Nah, oh ya tentang sosialisasi ya, sedikit saya jadi lupa pertanyaannya. Tentang sosialisasi. Jadi tergantung bagaimana Bapak Ibu memahami sosialisasi. Yang jelas, sosialisasi terbaik untuk anak di fase egosentris adalah bersama keluarganya. Jadi ibu-ibu nggak usah terlalu galau juga ketika misalnya kita menemukan anak 4-5 tahun masih lebih banyak nempel dengan kita. Karena nanti emang ada masanya mereka itu akan lebih jauh dari kita dan pada saat itu mungkin kita termehek-mehek ya rindu pada mereka. Justru homeschooling pada satu usia dini itu memungkinkan kita melakukan proses kelengketan yang lebih dalam karena ada proses belajar bersama dan 24 jam bersama kita sehingga nanti bermanfaat pada saat mereka sudah masuk di fase sosiosentris terutama pada saat mereka sudah jelang akil balik ya, sudah mulai banyak pengaruh dari luar. Nah, kelengketan ini nanti akan bekerja gitu ya. Nah, kalau di keluarga saya, sosialisasi ini saya maknai dengan cara kita berinteraksi dengan orang lain atau how to deal with other people. Sehingga saya membutuhkan waktu untuk berproses sampai anak-anak benar-benar bisa berbaur dengan segala macam nilai dan perilaku masyarakat. Dan di masa transisi itu saya betul-betul memfokuskan diri agar anak-anak siap pada akhirnya punya daya imunitas yang bagus untuk menyelami kehidupan sosial. Jadi di masa sosiosentris SD, saya itu lebih banyak menjadikan proses sosialisasi itu sebagai bagian dari pelajaran yang sifatnya memang diciptakan atau disimulasikan. Dalam artian, saya nggak membebaskan dengan begitu saja anak ketemu dengan berbagai macam pemikiran dan perilaku, tetapi saya lebih memilih untuk
mempertemukan mereka dalam proses sosial yang lebih kecil, kemudian komunitas yang lebih kecil dengan kegiatan-kegiatan yang memang positif, diciptakan arusnya supaya positif. Sementara yang negatif itu cuma diajarkan untuk say hi dan berbuat baik aja. Jadi misalnya di tetangga juga kan kita punya kebiasaan beda-beda. Kita mungkin lebih banyak dekat sering play date mengundang orang lain dibanding anak bermain secara dalam tanda kutip bebas di luar. Saya pernah tinggal di komplek. Saya mungkin bersosialisasi anak-anak tuh pada saat bertemu di tempat ngaji atau di masjid. Sementara sekarang saya tinggal tidak di komplek dan situasinya sedang sangat tidak memungkinkan untuk membuat saya anak-anak secara terjun langsung melebur gitu ya dalam proses lingkungan sosial yang memang qadarullah tidak sevisi dan semisi dengan apa yang kita anut, sehingga latihan untuk bersosialisasinya lebih pada komunitas-komunitas saja atau playdate-playdate yang dilakukan atau membuat kegiatan-kegiatan yang bertema pasti belajar. Waktu saya tinggal di lingkungan komunitas yang lebih ya punya tetangga juga, saya hanya mempertemukan anak-anak itu dalam playground atau kegiatan-kegiatan olahraga bersama seperti misalnya renang bersama atau main bola bersama, sehingga kita coba meminimalisir pintu-pintu jenis sosialisasi yang membuat mereka secara bebas mengakses perilaku atau pola pikir keluarga yang belum tentu memiliki visi misi yang sama. Memang pasti ada plus minusnya, tapi ternyata pada saat saya mencoba mensosialisasikan anak-anak ketika sudah lebih siap di pesantren, anak-anak saya kan pesantren tahfiz ya, itu ternyata alhamdulillah nggak terlalu ada masalah karena mereka latihan bersosialisasi dengan saudara terdekat, mereka latihan how to deal with other people. Justru kecenderungannya anak-anak memang sering diledek sih ya, karena anak saya katanya kurang gaul karena kita juga mungkin akses informasinya nggak terlalu free seperti yang happening anak-anak tuh ngikutin. Makanya anak saya kan nggak ngikutin tren K-pop atau apalah boys band atau drama Korea atau apa, kita nggak tahu karena kita punya tren sendiri dalam mengkonsumsi informasi. Jadi memang kekurangannya pada saat di lingkungan sosial itu anak saya dibilang katanya anak-anak polos ya yang memang cenderung ya lurus-lurus aja. Tetapi ya alhamdulillah so far nggak ada masalah, justru kedewasaan mereka di lingkungan itu ternyata membantu gitu ya di proses sosialisasi mereka. Jadi itu yang saya yakini bahwa sosialisasi adalah cara kita untuk bergaul dengan orang lain. Seperti misalnya saya memilih untuk lebih banyak bersosialisasi pada saat saya mengajar atau mengajar ngaji misalnya dalam satu proses lingkungan sosial. Tetapi saya memilih untuk tidak terlalu banyak ngobrol atau gosip karena memang saya sangat sibuk, sehingga untuk beberapa jenis model tetangga cukup say hi pada saat saya ke warung, pada saat saya ke pasar, tetapi tidak terlalu berbaur atau melebur. Dan anak-anak saya juga sepertinya seperti itu gitu ya, ketika di pesantren pun pada akhirnya mereka memilih mana yang satu ruh tuh lebih cocok, lebih nyaman, tapi yang penting tetap baik pada semua orang. Memang mereka kan merasakan ya bahwa tidak semua orang itu sama punya nilai-nilai yang dianut dalam keluarga. Gitu sih, Mbak. Jadi so far saya melihat nggak terlalu ada masalah. Siap, Teh, dipahami. Waktu kita mepet ya Teh, paling sampai jam 11.50 mungkin ya Teh, sebelum zuhur ya, waktu Ya. berakhir. Lanjutin ke pertanyaan dulu aja ya Teh yang masuk ke kita. Jadi kalau tadi kan saya pahami ada Teh Kiki juga mengatakan ada anak-anak yang sebenarnya memang nggak bisa di homeschooling alias lebih berkembang ketika dia di sekolah formal. Jadi pertimbangan apa saja yang membuat kita bisa memilih dari segi orang tua, apakah kalau orang tuanya bekerja pasti tidak bisa homeschooling? Dari segi anaknya, apakah kalau anak itu aktif, ibaratnya susah diajak kooperatif gitu ya, apakah itu memang ciri-ciri harus dia di formal atau jadi pertimbangan dari segi anak dan dari segi orang tuanya untuk melakukan homeschooling tersebut. Iya. Ya, yang jelas homeschooling atau tidak homeschooling harus dikomunikasikan dengan anak. Bisa anak yang kemudian melid keputusan itu, bisa orang tua yang kemudian melid keputusan itu. Artinya misalnya kondisi anak yang ternyata memaksa orang tua pada akhirnya memilih homeschooling itu juga banyak. Bahkan lebih banyak sebenarnya daripada kondisi orang tua yang karena visi misinya kemudian, ayo anak-anak kita homeschooling misalnya. Saya juga termasuk orang yang
memutuskan dengan kondisi anak pada awalnya. Tapi kemudian karena sudah adik-adik turun-temurun bawah-bawahnya juga sudah terbiasa homeschooling, sehingga yang kecil itu agak-agak sedikit bila-bila. Bang, gimana Bang? Kalau SD-nya kita homeschooling saja, walaupun dia sih oke-oke saja misalnya masuk ke sekolah formal. Jadi saya garis bawahi bahwa keputusan homeschooling harus bersama anak. Tetapi anak kita kan belum balik, maka puncak keputusannya tetap ada di orang tua. Sehingga kalau misalnya kita memilih bahwa yang paling terbaik homeschooling, kita harus berusaha bagaimana membuat anak pada akhirnya mau dan tertarik homeschooling. Tetapi alangkah tidak bijak dan memang nanti tidak akan nyaman ketika yang pengen homeschooling hanya orang tuanya, sementara anak pengen sekolah. Ini kalau di keluarga saya sendiri, emang cenderung semua anak tuh pernah sekolah dan pernah merasakan sekolah. Sampai beberapa di antara mereka pada akhirnya memilih untuk homeschooling. Ada anak saya yang baru masuk sebulan, Mami nggak mau sekolah di rumah aja. Dimasukin lagi ke SD, cuma 1 hari. Mi nggak mau, aku mau sekolah di rumah aja. Udah bayar, udah apa, mau lagi sekolah. Saya juga sama, yang kecil juga saya masukin dulu ke sekolah. Aku nggak apa-apa, sekolah di rumah, ayo aja. Sekolah di sekolah juga ada, ayo aja. Ada yang tipe seperti itu. Dan memang ada tipe yang memang lebih enjoy banget sekolah di rumah. Kalau ditanya, Bang, kenapa Bang pilih homeschooling? Tanya sama saudaranya. Asik, kita lebih merdeka, kita pengen belajar apa aja. Ya, jadi Ibu perlu lihat. Nah, kalau misalnya ternyata Ibu merasakan kebaikan homeschooling atau orang tua dengan segala keterbatasannya atau kondisinya lebih memungkinkan homeschooling, tapi anak ini ternyata butuh sosialisasi yang sifatnya kompetensi, perlu melihat orang, maka Ibu akalin misalnya dengan tergabung di komunitas, atau akalin dengan tergabung di ekstrakurikuler atau klub-klub sehingga mereka tetap bersosialisasi dengan memperlihatkan saingan bayangan misalnya ya ngeliatin prestasi teman-teman di luar sana sehingga terpacu karena memang ada tipe anak-anak yang seperti itu. Kalau dari segi orang tua Teh, dari orang tuanya kalau dari segi ada nggak orang tua yang memang sebenarnya tidak cocok untuk homeschooling, misalnya gampang marah atau misalnya lebih banyak seperti itu sebenarnya Teh. Lebih banyak seperti itu karena sebenarnya kalau anak-anak itu fitrahnya mereka suka belajar dan ilmu Allah itu luas. Jadi sebenarnya bahasa bosan belajar itu sebenarnya tidak ada. Yang ada nggak tepat aja belajarnya atau nggak tepat metodenya. Anak-anak saya bosan sekolah karena udah calistung. Ya sebenarnya ilmu Allah luas ya. Sebenarnya lebih banyak tipe orang tua yang bukan nggak cocok atau memang belum menemukan pola yang paling pas. Orang tua yang nggak cocok homeschooling, salah satunya adalah yang bekerja orang tua yang terlalu tadi bekerja kan sudah saya kasih solusi ya. Yang bekerja sudah saya kasih solusi Teh. Artinya dalam kondisi yang memang harus homeschooling atau memang memilih untuk homeschooling, orang tua bekerja bisa. Tadi misalnya bada subuh, bada isya, atau delegasi di tengah-tengah. Ya, atau menyiapkan kegiatan mandiri. Tergantung usianya juga. Ibu nanti akan merasakan kalau misalnya masih TK mungkin masih rempong. Tapi kalau sudah kelas 3, 4, 5 gitu yang udah bisa pada belajar mandiri kan udah bisa dikasih tugas. Jadi masih memungkinkan. Masih memungkinkan. Orang tua ibu rumah tangga jelas memungkinkan. Jelas. Saya pernah merasakan saya jadi ibu rumah tangga homeschooler tanpa ART itu masih bisa. Orang tua homeschooler, saya pernah merasakan orang tua homeschooler sambil work at home, punya bisnis, itu pernah dan masih bisa kalau punya pembantu. Saya pernah punya masa-masa sangat sulit, itu pada saat saya terpaksa harus bisnis, karena waktu itu harus running roda perekonomian. Kemudian masih tetap homeschooling, dan tidak punya ART. Itu masih bisa, tapi kemudian luar biasa memang effortnya. Tapi memang saya selalu menjadikan pada saat tidak ada ART itu menjadikan pekerjaan rumah tangga itu sebagai bagian dari homeschooling itu sendiri. Dan saya pernah masuk pada titik yang sangat kritis, tidak punya pembantu, sedang berbisnis, baru lahiran, dan tetap homeschooling. Udah, habis itu give up. Saya pilih mendrop satu. Saya drop bisnis, kemudian karena saya sakit, saya juga akhirnya punya ART, tapi pada saat saya punya ART, tidak punya bisnis, homeschooling tetap berjalan, alhamdulillah saya jadi bisa lebih aktif untuk bikin buku dan seminar lagi. Jadi tinggal dipilih sih sebenarnya. Ketika kita berusaha untuk mendobrak maksimal yang kita bisa, sebenarnya bisa, tapi harus kita akal-akal. Seperti misalnya, kalau saya kenapa bisa running? Papa punten Pak, ada Rainanya mau jatuh Pak. Pak Adit,
Maaf ini bayi saya ada yang lagi merayap-rayap. Oke, jadi harus diakalin. Jadi misalnya gini, kalau saya kenapa bisa running karena saya punya banyak guru. Punya banyak guru artinya guru virtual, ya. Jadi pada saat saya mengajar seorang anak, saya memastikan anak-anak yang lain sedang dalam kondisi belajar bersama gurunya. Kalau dia sudah bisa running mandiri, berarti ya udah dia tinggal dikasih tugas atau dengan Qurannya, atau anak yang lain dengan device-nya. Seperti yang tadi saya bilang kan, saya tergabung, saya beli beberapa aplikasi. Jadi untuk homeschooling saya kan saya nggak perlu harus bikin kurikulum the whole semua sendiri. Soalnya matematika tuh mau ngajarin apa kan nggak perlu harus kita mikir semua sendiri. Tinggal beli buku. Saya anak pengen ngaji, ya udah tinggal ikutin. Mikro 1 sampai Mikro 6 sampai akhirnya Quran sampai misalnya bisa belajar tajwid kan ada bukunya. Anak pengen menghafal Quran ya ikutin aja terus itu kurikulumnya. Anak pengen matematika ya ikutin aja bukunya. Kita lagi pakai buku apa. Jadi yang saya lakukan adalah menyediakan pos-pos saja di dalam rumah bahwa setiap hari itu harus ada olahraga, setiap hari itu harus ada belajar agama, setiap hari itu harus ada hal yang berkaitan dengan Al-Quran, setiap hari itu harus ada eksplorasi, setiap hari itu ada kurikulum nasional, setiap hari itu harus ada pengetahuan baru yang kita dapat. Jadi pada beberapa hal kan saya freestyle, kayak misalnya eksplorasi freestyle, wah saya nggak usah terlalu lebay-lebay ngikutin kurikulum. Saya lebih baik pokoknya tiap anak tuh setiap hari itu ada sesuatu yang dibikin, ada sesuatu yang diperbuat dengan tangannya, sehingga mereka tidak secara audio atau penglihatan saja, tapi ada hands-on-nya gitu. Nah, jadi tinggal mengakali sih Mbak sebenarnya yang membuat kita merasa tidak mungkin karena kita nggak pernah mencobanya. Gitu. Dan pada saat kita mencoba itu ya memang harus nyebur dulu sampai pada akhirnya kita bisa punya pola terbaik yang memungkinkan. Dan kalaupun misalnya dalam kondisi worst case banget gitu, aduh, megang satu anak lainnya yang nggak kepegang, ya udah sediain aja sarannya tetap positif kan itu juga belajar atau olahraganya. Kalau saya misalnya memang saya menyediakan alat-alat fitness, alat-alat olahraga gitu ya. Saya punya kolam renang portable yang cukup besar sehingga anak bisa kelas renang setiap hari. Itu diciptakan sehingga walaupun saya sibuk sedang mengerjakan suatu hal yang lain, anak itu tetap berada dalam outlet-outlet belajarnya. Kalau bahasa kerennya kan sentra, ya. Kalau udah masuk sekolah sentra itu jadi mahal. Padahal sentra di dalam rumah itu sebenarnya bisa diciptakan. Jadi kalau dibilang tidak mungkin, apa ya? Ya tadi mungkinnya kriteria orang tua yang kedua ya, itu agak susah karena memang lebih bertahan untuk hidup. Orang tua tipe 1 masih bisa untuk homeschooling, orang tua tipe 3 masih bisa, orang tua tipe 4 masih bisa, tinggal mengakali bagaimana proses itu bisa running. Karena ada yang dengan mendatangkan guru, ada yang mendatangkan guru online, ada yang seperti saya menyediakan banyak fasilitas sehingga anak-anak bisa belajar secara otodidak, atau kalau saya pribadi memang mengajarnya bareng sama suami, berganti. Gitu kan? Untuk penutup ya mungkin, jadi kan dari peserta masih... Ada yang itu tuh, di chat kayaknya, di chat. Ya, yang di chat sebagian sudah dijawab, cerita yang saya ijazah tadi kan dikeluarkan oleh pemerintah ya dengan ujian kesetaraan. Paling yang teknis hal-hal seperti link, buku, kemudian kayak media-media yang dipakai itu boleh minta tolong di-share nggak? Saya coba baca di chat dulu ya. Saya coba baca di chat. Waktu di Amerika saya HS-nya di Amerika itu semua terdaftar dalam satuan pendidikan, Mbak. Jadi ada yang model yang tadi saya bilang benar-benar sekolah online yang kayak sekolah dipindahin ke rumah, ada juga yang lebih free tapi memang harus terdaftar dan memang ada evaluasinya. Dan saya lihat Indonesia juga kecenderungannya akan merapihkan ke arah sana. Jadi pada saat saya HS ada ijazah terbit dan kemudian pada saat saya pindah ke Indonesia saya konversi itu di konjen ya di kedutaan untuk menyatakan bahwa itu setara dengan apa. Jadi masih ada dokumentasinya. Jadi secara administrasi insya Allah nggak masalah. Yang penting Ibu nanti menghubungi konsulat jenderalnya saja. Teh Kiki kalau ikut HS berarti nanti setiap semester harus ikut penilaian semester di KBM pemerintah. Ya makanya saya bilang tanyakan sama PKBM-nya. Karena memang mohon maaf PKBM yang sifatnya dalam tanda kutip banyak apa namanya
Trik-trik juga ada ya. Jadi yang saya tiba-tiba rapotnya ada, tiba-tiba muncul persepsinya ada. Jadi makanya sebisa mungkin kita mengikuti aturan, silakan dikomunikasikan. Jadi kalau saya sekarang lagi dealing-dealing sama PKBM untuk dia tetap memberikan ruang saya kebebasan, tapi bagaimana rapot anak-anak saya itu tetap toyib gitu ya, tetap dinilai dengan baik. Artinya anak saya tetap dinilai berdasarkan bukan nilai yang tiba-tiba. Aku panduan dipakai sama Tiki untuk sains dan mat apa dan belinya di mana. Dulu saya menggunakan tematik sebenarnya. Tematiknya seperti yang di sekolah, tapi memang saya pada akhirnya lebih suka di aplikasi karena di aplikasi langsung ada bukunya gitu. Jadi dan saya memang melihat bahwa kecenderungannya itu banyak yang diulang gitu ya, banyak yang diulang. Aduh, saya tuh pernah ngajar tematik di kelas 4, tematik di kelas 5. Jadi begitu ujian tuh di kelas 5 ada lagi, di kelas 4 ada lagi, di kelas 3 ada lagi. Jadi kadang memang beberapa hal sebenarnya bisa di-merge ya, bisa di-merge. Jadi nggak harus wasting time dalam tanda kutip ya untuk mempelajari satu hal. Maka ketika kita mau merge pelajaran-pelajaran itu, maka kita punya banyak waktu untuk belajar di tempat yang lain. Makanya anak-anak sangat memungkinkan misalnya hafalan Quran bisa sampai 2 atau 3 halaman sehari dengan tetap belajar kurikulum nasional. Karena apa? Karena saya menyederhanakan. Jadi sesuatu yang kira-kira anak tahu dan tidak perlu berlebay-lebay untuk mengerjakan tugas dengan sangat dahsyat gitu ya di satu tema itu, ya saya skip gitu. Kalau buku silakan Ibu pakai apa yang beredar lah. Kalau sekarang kan mungkin kurikulum 13 ya. Teh Kiki boleh di-share kegiatan keseharian Teteh dari pagi sampai malam. Saya ibu praktisi AS yang punya banyak anak. Jadi Mbak Dia, saya itu memang dari pagi sampai sampai anak-anak tidur memang sebenarnya doho itu adalah HS. Tapi di sela-sela itu, pada saat anak HS bisa mandiri, saya masih bisa curi-curi tuh, nulis buku, atau nyiapin kuap, dan segala macamnya. Jadi kalau saya misalnya, ya kalau anak-anak lagi bisa bangun bangun qiyamul kalau enggak ya pada subuh itu kita yang rutin misalnya zikir pagi sama ceramah agama. Jadi dulu anak-anak saya tuh selalu halakoh agama nih ceritanya sama saya dengan buku-buku Islam agama. Jadi saya kan membacakan seiring dengan anak-anak besar. Itu ternyata kapasitas ilmu sayanya udah mulai mentok, buku-buku agama sudah mulai tersamping, itu udah tahu. Jadi kebutuhan anak-anak tuh sudah mulai ke arah kitab-kitab yang tebal. Jadi mereka excited kalau misalnya sudah yang ke arah kitab-kitab besar. Nah, kalau saya mungkin punya keterbatasan, maka jadi saya rutin di rumah itu sekarang lebih ke ceramah agama secara online aja di YouTube. Jadi at least setiap hari setiap anak itu harus belajar agama. Udah terus secara urutannya akan sangat menyesuaikan sedang kondisi apa, bayinya sedang kondisi apa. Yang saya lakukan adalah padu padan. Jadi misalnya gini, saya pegang yang kecil untuk kognitif, maka yang besar saya kasih tugas. Biasanya yang paling mudah adalah anak-anak kejar hafalan Qurannya. Karena pada saat itu nggak terlalu membutuhkan saya. Terus saya juga kan pakai device yang banyak, Mbak, gitu. Sehingga untuk kurikulum nasional itu mereka kadang tinggal nonton guru-gurunya masing-masing, nanti tinggal evaluasi sama saya. Terus pada saat saya menyusui, saya cari kegiatan yang masih bisa saya lakukan, seperti misalnya reading time, anak-anak di sekitar saya. Bahkan pada saat anak saya suka ngoprek, saya punya yang sangat kinestetis, dia nggak bisa duduk rapi untuk mempelajari sesuatu. Jadi pada saat dia lagi ngoprek, itu saya biasanya listening, kalau nggak talaki, atau reading komprehensif, atau pelajaran agama ya. Jadi saya juga punya beberapa pets, jadi anak-anak tuh masih bisa explore. Saya juga ada kolam renang, jadi anak-anak tuh juga misalnya ada kelas renang sementara saya lagi ngapain segala macam. Jadi semua dipadu-padankan sedemikian hingga anak itu nggak pernah nganggur. Senganggur-nganggurnya, semalas-malasnya ya mereka dengar murotal hafalannya. Senganggur-nganggurnya mungkin mereka masih listening ceramah misalnya. Atau kadang juga kalau anak saya lagi tidak bergairah, ya nggak apa-apa, mereka aduh lagi pengen eksplor, lagi pengen bikin kue, ya udah nggak apa-apa, saya bacain aja cerita siroh atau apa pada saat mereka lagi ngoprek. Seperti itu sih, jadi padu padannya tergantung situasi, tapi kita punya target yang harus direalisasikan oleh anak-anak dalam satu hari kalau mereka mau dapat rewardnya gitu. Jadi dan kalaupun misalnya nggak selesai, biasanya di akhir pekan nanti ada beberapa yang di catch up karena mereka nggak bisa dapat reward akhir pekan. Rewardnya apa? Ya sederhananya adalah main game bersama ayahnya. Misalnya mereka kan senang banget ya, dan saya pilihkan misalnya games yang memang mengelola ya sifatnya memang
tycoon lah, membangun, mengelola sesuatu hal. Jadi saya tetap memaknai games online-nya mereka bersama ayahnya ini sebagai satu bonding, kedua apa? Oh iya, enggak tahu memang mau beres dulu tak bilang. Hah? Tapi itu sih, apa namanya, jadi aku bisa dari ulang juga. Aku makan suaminya, komi mau ya. Apa? Ya berarti nyampe aja di YouTube nanti bisa. Mungkin. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Aduh, tadi sampai mana ya? Asik ngomong aja, terus tiba-tiba nggak tahu kenapa. Hilang tadi suaranya. Sinyal mungkin Teh. Tadi sampai yang... Iya. Ya, jadi gitu tuh, Bu. Butuh padu padan, dan butuh padu padan itu memang butuh latihan dan butuh sabar. Jadi sedemikian hingga pada saat saya menyusui itu, saya bisa mengajar apa. Pada saat saya sedang sibuk di dapur atau melakukan pekerjaan rumah tangga, maka model pelajarannya apa. Dan saya memang sangat dibantu dengan multimedia. Jadi, oke, Umi lagi sibuk, kalian belajar ini dulu ya, belajar pengetahuan umum atau belajar sains. Itu diputar-putar bergantian. Sekarang sama siapa, sekarang sama siapa, sekarang sama siapa, itu seharian. Nah, kapan saya mengerjakan pekerjaan yang me time di luar waktu itu ya pada saat anak-anak saya tidur atau belum bangun, atau pada saat anak-anak saya explore asik dalam kegiatan positif, saya pastikan mereka dalam keadaan yang belajar dan saya bisa curi-curi lah, nambah naskah atau nambah apa gitu supaya saya tetap bisa bekerja. Gitu sih Mbak. Jadi ya dari detik ke detik dipastikan aja semuanya tetap dalam koridor positif. Jadi karena saya cuma jadi kamu lagi apa? Sofia apa? Kan mereka sudah punya tugasnya sendiri kan? Ya mereka juga sudah tahu kalau situ hari kerjanya mereka nggak dapat rewardnya di malam hari gitu. Mi aku lagi ini, Faruk lagi apa? Oke Faruk ini dulu ya, karena Umi lagi pegang ini. Umi lagi nyusuin dulu. Oke Umi lagi nyusuin, siapa yang mau reading di sini? Jadi terus muter dari pagi sampai malam itu, hampir setiap detik itu selalu ada proses belajar. Ya termasuk misalnya ketika saya lagi sakit, anak-anak masak sendiri sarapan, ya saya memaknai itu sebagai kegiatan sekolah. Oke, Teh, siap Teh. Jadi paling nanti mohon kesediaannya Teh mungkin akan berbagi link atau buku yang memang dipakai, link multimedia, aplikasi dan sebagainya. Kalau berkenan Teh di-share nanti di grup ya Teh. Karena sepertinya ibu-ibu, bapak-bapak di sini butuh referensi yang tadi Teh. Linknya, aplikasinya. Ya kalau saya begini, karena memang bilingual ya, maksudnya di rumah itu memang anak-anak tuh dilatih pada akhirnya bisa berbahasa Inggris, baik listening atau reading. Itu memang masuk dalam kurikulum saya. Jadi walaupun misalnya Fatih itu lahir di sana, dia kan sebenarnya nggak bisa bahasa Inggris karena waktu kesini 1,5 tahun. Tapi ternyata sekarang 5 tahun listeningnya lumayan bagus gitu ya. Nah karena saya butuh itu. Kenapa saya butuh itu? Karena akses informasi itu kan banyaknya dalam bentuk bahasa Inggris, dan yang kedua bahasa Arab gitu ya. Sumber ilmu tuh kan sekarang ada di bahasa Arab atau di bahasa Inggris, sehingga akses link-link itu sebenarnya banyak dari luar Mbak, banyak dari luar, baik yang gratis maupun yang berbayar. Kalau yang kurikulum Indonesia tahulah ya, sebuah merek yang mungkin sangat booming terkenal, saya juga pakai itu gitu ya, karena di situ anak-anak kan udah ada gurunya, jadi saya nggak perlu harus ngajarin kurikulum nasional gitu loh. Terus saya tinggal tanya, ngerti nggak? Kalau nggak ngerti baru kita diskusi gitu. Dan porsinya mungkin nggak terlalu banyak, paling 30 menit. Yang penting anak-anak just to know aja dengan kurikulum nasional. Kalau ternyata ada yang tertarik dan pengen kita bawa ke jam eksplorasi, ya tinggal kita bawa ke jam eksplorasi. Saya juga sekarang kan mendirikan platform belajar online ekstrakurikuler namanya Akademi Ide Kreasi. Jadi di situ saya membuat lesson plan sama teman-teman, termasuk saya kontributor untuk videonya, materi dalam video, materi dalam e-book. Kalau itu justru di luar kurikuler, jadi misalnya kita bahas tentang kendaraan, dari mulai cara kerja mobil, sejarah mobil, bikin mobil, pesawat, kayak gitu-gitu. Ini sekarang udah mulai mau launching modul ketiga,
Jadi itu juga bisa buat jadi additional untuk bantu ibu-ibu yang pengen anaknya sibuk di sore hari secara positif. Itu kan udah langsung ada ini ya, videonya, audiobooknya, link-link yang berkaitan dengan kegiatan itu, modulnya, pembelajaran, jadi tinggal dipakai. Nah, sama saya juga tinggal memakai karya-karya orang pada beberapa hal, jadi tidak membuat dari awal. Yang jelas karena saya mewajibkan setiap anak itu belajar agama, maka saya memang mengkoleksi banyak buku agama untuk anak-anak. Kesini-sini sudah mulai mengkoleksi beberapa kitab-kitab yang bisa dicerna sama anak-anak. Kemudian memfollow beberapa ustadz-ustadz yang cocok sama keluarga kita. Saya kalau di keluarga saya misalnya sukanya Syekh Yasir Kondi, Nyoman Ali Khan, Khalid Basalamah, atau Ustadz Adi Hidayat misalnya. Itu kan juga ada kurikulumnya. Apalagi kalau Yasir Kondi itu mau kurikulum siro dari episode pertama sampai berapa Pak? 100 ya? Yasir Kodi 100 lebih itu bisa tinggal di follow. Sekarang malah udah mulai masuk ke kelas tafsir. Yasir Kodi itu kan kurikulum tersendiri, jadi saya pakai. Kemudian kalau buku juga saya beli. Saya beli paket-paket. Tinggal dibikin. Jadi misalnya hari ini saya pengen, bulan ini saya pengen membahas apa, itu saya sediakan dalam perpustakaan yang saya beli. Jadi saya tinggal menghabiskan. Jadi hampir sebenarnya tidak membuat kurikulum sendiri Mbak gitu ya. Jadi tinggal memanfaatkan yang ada. Matematika juga misalnya ke Han Academy itu tinggal ada kan tuh link gratis ya Han Academy kalau mau belajar. Tinggal klik aja, kita bisa belajar dari orang ahli, bahkan mungkin lebih jago mengajarnya daripada kita pada saat SD atau SMP tahu tentang pelajaran itu, karena mereka memang based on concept gitu ya. Jadi kayak gitu Mbak. Saya juga punya perpustakaan online yang saya beli karena waktu di Amerika kan saya seminggu sekali itu ke perpustakaan dan puluhan buku saya pinjam. Sekarang di Indonesia kan saya mahal, jadi biasanya di Indonesia saya cuma beli buku agama, sementara buku-buku pengetahuan itu saya akses pakai perpustakaan online. Adalah aplikasi itu udah puluhan ribu buku di dalam situ, anak mau belajar apa saja. Itu sih Mbak, sekarang mah tinggal memanfaatkan saja sih. Mantapkan hati saja sekarang. Sudah tahu ilmunya, tinggal memantapkan. Ya, maksudnya kalau ibu tanya 20 tahun yang lalu atau 10 tahun lalu kepada saya yang punya banyak anak melakukan homeschooling, ya mungkin nggak sesimpel itu. Tapi kan hari ini kan hari ini kan sudah banyak aksesnya. Ini ada yang nanya nih, Ustadz yang rekomen buat anak-anak. Saya kurang tahu sebenarnya, karena terus terang anak-anak saya tuh karena terbiasa belajar dengan materi yang cukup ini, jadi mereka tuh sudah lebih nyaman dengan syekh-syekh yang memang cocok untuk orang dewasa. Jadi saya kan pernah misalnya masuk ke dalam kajian Islam anak-anak yang memang khusus anak-anak, dan anak-anak tuh bilang pulang, nggak mau, nggak asik, lebih asik Syekh Yasir Kodi. Jadi saya malah jadi kurang tahu yang cocok buat anak-anak itu siapa. Karena kalau saya waktu TK itu memang lebih banyak langsung ke sirah Mbak gitu. Jadi pada saat awal pas mereka balita awal-awal tuh saya lebih banyak untuk mengenalkan Allah, atau mengenalkan Allah lewat sains, atau mengenalkan Allah lewat alam, atau mengenalkan Allah lewat kehidupan sehari-hari, mengenalkan nilai-nilai dan mengenalkan Rasulullah lewat cerita kehidupan sehari-hari. Begitu sudah suka baca sekitar 4 atau 5 tahun tuh sudah mulai saya bawa ke sirah. Biasanya mereka udah, kalau dari bayi udah biasa reading, itu usia 5 tuh sudah bisa yang panjang ceritanya, jadi sudah bisa mencerna sirah. Nah, jadi pada saat anak sudah terbiasa seperti itu, udah sirah Rasulullah tamat, sahabat juga enjoy, mereka mulai mungkin senang ke tabiin gitu kan. Baru ke usia sekitar 7 tahun itu lebih ke fikih-fikih yang lebih detail, itu biasanya saya bawa materinya, karena mereka udah persiapan untuk ibadah dengan lebih ini. Udah sih, setelah itu mah saya pokoknya terus aja catch up dengan ceramah setiap hari. Kita lagi pengen mempelajari apa gitu. Kalau udah dekat-dekat akil balik, saya lebih bawa ke fikih-fikih yang berkaitan dengan akil balik gitu. Pokoknya sedemikian hingga target saya pada saat menstruasi atau pada saat anak-anak itu mimpi basah pertama kali, at least mereka tahulah yang wajib-wajib seperti apa, dan mereka tahu bahwa hidup mereka udah di-drive sama aturan Allah sama aturan Rasul. Jadi fokusnya sih sebenarnya lebih ke membuat mereka mau aja tunduk sama
Allah sama Rasul. Jadi kayak misalnya anak saya nih yang udah agak-agak mau deket-deket akil balik ya, kalau misalnya yang bahas materi cinta tuh ya udah tahu juga yang tentang taruh segala macam, karena kita lebih banyak memfokus gimana sih Allah mengatur tentang masalah hal itu. Jadi sampai anak-anak saya misalnya cerita, aku juga kalau aku ntar juga kalau mau nikah seleranya yang hafiz Quran, jilbabnya yang juga besar ya. Itu kan karena anak-anak itu kan seleranya juga berkaitan dengan apa yang ada di dalam pikiran mereka. Nah, karena kita berusaha untuk fokus di 14 tahun pertama itu membuat anak tuh mau ya tunduk hidup di bawah naungan hukum Allah dan Rasulullah, maka pembahasannya lebih banyak mengarah ke sana. Sementara memang pada anak-anak yang nggak terbiasa dengan buku-buku panjang Islam, mungkin mereka masih enjoy ya dengan bahasan-bahasan ustadz-ustadz yang sederhana, misalnya di TK, di TPA cuma bisa bahas rukun Islam, rukun iman. Tapi anak-anak yang sudah terbiasa bercerita biasanya punya kebutuhan yang lebih besar sih Mbak gitu dalam pemahaman agamanya. Makanya mulailah dengan berkisah, mulailah jadi a reading mama. Kalau menurut saya reading mama itu step awal untuk jadi orang tua homeschooler atau untuk merunning home education di dalam rumah. Karena dari sana banyak banget tercipta kebaikan. Oke, siap Teh. Teh sepertinya waktunya udah habis Teh. Iya nih, sorry banget kalau misalnya ada banyak masih tetap nggak ini ya, platform belajar online tadi udah deh kayaknya. Sudah Teh. Apakah Teh Kiki selalu tetap temani jika anak berada di luar rumah, contohnya sedang bermain? Ini aja ya satu ya. Kalau dulu waktu di apartemen, yes. Saya ada memantau mereka dari jauh di taman bermain. Mereka main bola atau berenang bersama teman-temannya, saya liatin. Terus sekarang saya ada di rumahnya modelnya nggak komplek, jadi langsung ke jalan, langsung ke perkampungan, itu nggak saya kasih keluar. Jadi beda-beda sih Mbak, tapi intinya kewaspadaan di tengah zaman sekarang memang saya lakukan tidak seperti bagaimana orang tua saya dulu melepas anak saya bermain keluar. Dan saya di luar tetap dalam pantauan. Saya lebih banyak play date sih, janjian sama orang, main di mana, dalam eksplorasi yang memang saya yakin itu akan positif dibanding melepas anak-anak bermain di luar. Dan memang kalau saya kondisi khususnya karena anak saya banyak, jadi anak-anak kadang udah enjoy main di dalam sendiri. Gitu. Jadi mereka sebenarnya sosialisasi yang benar-benar nyemplung latihan sebelum ke masyarakat itu ada di pesantren pada saat apa? Pada saat mereka sudah lebih ajak, sudah mulai lebih bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Kapan anak saya pertama kali misalnya saya lepas untuk memakai kendaraan umum itu juga tidak seperti pada saat saya waktu kecil yang 3 SD sudah pakai angkot ya, dengan kondisi saya sekarang seperti ini. Saya pada saat itu melepas anak saya pelan-pelan menggunakan kendaraan umum itu ketika dia sudah SMP, sudah kira-kira bisa membela diri lah. Bahkan pelan-pelan saya ajak mereka dia pakai travel atau bus keluar kota itu pelan-pelan banget. Tapi alhamdulillah sih SMP gitu pelan-pelan saya latih termasuk dalam kurikulum ya sampai bisa berani misalnya keluar kota sendiri, itu bagian dari homeschooling juga. Tapi nggak seperti orang tua zaman dulu yang benar-benar lepas gitu aja. Baik keselamatan yang sifatnya secara fisik sekarang mungkin banyak kejahatan. Kedua memang keselamatan pola pikir sih mungkin yang saya menjadi pertimbangan. Karena berinteraksi itu kalau memang belum ajak, belum imunitasnya tinggi, masih sangat memungkinkan untuk terkontaminasi. Sehingga saya membangun daya imunitasnya dengan pelan-pelan dikeluarin, tarik lagi. Pelan-pelan dikasih lihat, tarik lagi. Nanti mereka ketemu tuh, teman aku ngomong ini, teman aku ngomong ini. Dari situ kita kan terus ngedampingin sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya anak-anak tuh betul-betul Mik itu nggak baik. Ya. Siap, Teh. Jelas, Teh. Dipahami. Teh, punten karena waktunya sudah habis ya, izin menutup ya Teh. Teh ada closing statement mungkin dulu. Ini closing statement, tapi masih ini juga nama gamesnya. Games, kalau untuk yang online, saya terus terang saya pakai Minecraft ya. Tapi memang anak-anak tuh diajak untuk membangun sesuatu atau merunning peternakan sama, dan itu ayahnya ikutan juga gitu ya. Dan itu kayak reward dengan syarat yang cukup panjang. Tapi hafalannya juga cukup banyak gitu ya untuk kita dapetin itu. Tapi games-games yang saya pakai itu memang lebih ke tycoon yang sifatnya merancang. Ada anak saya misalnya yang suka dengan pesawat, maka games itu lebih ke airline manager. Jadi mereka benar-benar belajar simulasi di dunia real lewat games. Sehingga games itu bisa menjadi bagian dari homeschooling itu sendiri. Dan saya memang sangat menghindari games-games happening yang sangat tidak bermanfaat.
Udah deh, statement close. Closing statement dulu deh. Ntar nanya terus ya. Gak selesai. Iya Ini udah chat tuh ada lagi tuh. Ya, ya udah gitu aja Bapak Ibu ya. Pokoknya mah kalau kebanyakan homeschooling ya bisa aja dengerin sharing orang lain untuk referensi, tapi tidak akan semaksimal Bapak Ibu mencoba sendiri, terjun sendiri, menemukan pola sendiri, karena satu anak itu jurusnya juga perlu beda-beda. Saya punya 7 anak, jurusnya juga perlu beda-beda, apalagi keluarga ibu dengan kondisi masing-masing dan anak yang beda. Dari anak saya mungkin nggak bisa benar-benar fit memberikan saran. Maka saran saya silakan just try gitu ya. Coba terjun langsung, nyebur langsung, terkelelep ya, berusaha bangkit lah, mengapung sendiri, cari cara untuk menyelamatkan diri. Insya Allah sejalan dengan kegigihan kita untuk memberikan yang terbaik buat anak-anak, kesempatan-kesempatan dan kemudahan-kemudahan itu datang ya. Demikian Mbak Dwi, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, atur nuhun jazakillah khairan kasiran teh. Kepada peserta juga mohon maaf karena waktu juga ya sudah zuhur, jadi kita tutup saja dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk kita mencoba menjadi orang tua yang lebih baik dalam mendidik anak-anak kita. Ya, terima kasih teh sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon juga kalau berkenan memberikan testimoninya mungkin di sosial media dengan men-tag saya atau meng-capture Zoom seperti ini supaya saya bisa punya banyak kesempatan juga untuk berbagi, karena mungkin sekarang udah nggak ada agenda offline, sehingga saya memaksimalkan waktu untuk bisa sharing secara online. Jadi testimoni Bapak Ibu mungkin sangat bermanfaat untuk memberi jalan bagi orang lain untuk mendapatkan kebermanfaatan yang sama. Siap teh, amin. Ya, boleh live teh, boleh. Silakan. Boleh, silakan.